ketika lu masuk label, lu udah langsung dibilang band komersil. Iya itu Pak. Lu bener-bener dianggap rendah banget sama komunitas. Iya. Saat itu. Jadi itunya tetap ke bawah sebenarnya. Pride-nya itu makanya ya. Itu, akhirnya ngutang tuh album pertama tuh kan. Iya. Ya sebenarnya yang bikin banyak hutangnya juga karena di album pertama itu kami si paling ide banget membuat promo tour radio promo se-Jawa Bali. Biaya sendiri. Ide sekali. Makanya si paling ide. 21 hari di jalan. 21 hari di jalan. Gak pulang-pulang. Bang Toyib tuh. Iya, kan pengen ngerasain kan kayak band-band Amerika gitu kan. Iya. Fans 3 bulan gitu. Iya. Kita 21 hari, seminggu pertama aja mau pulang. Oke, kembali lagi di bertahan di industri, dan kalau misalkan kalian lihat, kalian juga udah lihat dari thumbnail sih. Saya hari ini kedatangan sebuah grup yang sudah 25 tahun dan jujur saja saya sangat dulu punya album kasetnya waktu yang bersamamu. Saya suka sekali lagu I'm Free. Wadaw. Dulu zaman kaset Bang, soalnya Bang, abang-abang. Ada kasetnya memang itu. Ada dulu I'm Free, walaupun tetap Ku Ingin Kau Mati saja ya. Yeah. Kan 3 track itu dong tuh yang favorit, I'm Free, Ku Ingin Kau Mati buat gue Bang. Iya. Itu bahkan zaman sekolah beli itu tuh berharga banget pakai uang saku Bang. Makasih loh. Makasih ya. Iya, maksudnya Soulja termasuk yang gue beli dulu tuh. Kalau kaset gue tuh yang paling. Berapa harganya dulu? Wah lupa 20.000 kali Bang ya? 15.000. Yang gue punya di rumah gue ingat banget tuh Endang Sukamti. Itu Soulja termasuk, bahkan gue Stephen Coconutris aja gue nggak punya albumnya Bang. Nggak punya gue nggak punya albumnya, tapi Soulja gue punya. Oke, thank you. Mungkin karena ini kali Bang ya, Ku Ingin Kau Mati saja waktu itu lagi galau-galonya tuh Bang. Jadi kayak relate Kenapa gitu Bang David, itu Bang David relate Luar gitu. biasa dia punya album, biasanya rata-rata kan dari Staffa ya. Iya. Sama ini MP3. Warga billing lumba-lumba. Iya. LimeWire rata-rata. Iya. Dulu masih beli Staffa kaset lah ya. tuh. Staffa tuh andalan tuh. Cuma memang sebelum kita ngobrolin soal Soulja 25 tahun, gue ada pertanyaan nih masing-masing. Mau dipakai Bang? Bang. Siap. Biar ini Bang David ngontrol suara lu. Oke, siap. Nah, jadi sebelum gue ngomongin soal Soulja, kan berarti kan Soulja dari tahun 1998 kan? Iya. Kalian melihat ini Bang, musik zaman sekarang nih, skenanya seperti apa? Masing-masing orang nih, pendapat masing-masing dari lu deh Bang David. Menurut lu skena musik sekarang tuh kayak gimana? Kalau gue sih, menurut gue skena musik sekarang sama aja, cuman yang mana yang lagi naik aja sekarang. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, kayak dulu lagu Club 80s gitu ada gitu misalnya. Terus misalnya reggae, ska ada ketika masuk Indonesia gitu maksudnya. Terus berjalan kan ska sempat naik banget, terus turun gitu. Nah sekarang tuh turun tapi bukan berarti nggak ada sama sekali. Jadi tetap ada skena ska tuh, tetap ada skena reggae tuh, tetap ada rock, tetap ada punk, tetap ada gitu. Jadi anak sekarang malah lebih enak, lebih punya banyak pilihan. Dia lebih suka apa, lo tinggal googling gitu maksudnya. Lo bisa menemukan band-band yang tetap ada di bawah, walaupun nggak naik ke permukaan gitu, tapi ada terus aja. Genre tetap ada gitu, skenanya tetap ada, underground, kolektifan tetap ada sampai sekarang gitu. Masih oke sih skena sekarang. Nanti menarik, ada yang mau gue tanya Bang, tapi kita satu-satu dulu dari Bang Reinhardt deh. Bang Reinhardt, gimana Bang melihat skena musik Gen Z Bang? Berarti Gen Z ini. Bagus, Gen Z bagus. Oke. Wah, gitu doang ya. Aduh. Lama-lama ditungguin bagus gitu. Udah diambil David semua soalnya tadi. Aduh, ada sedikit Bang, tambahin 1 kalimat 2 kalimat tuh Bang. Menurut lu? Menurut gue bagus, cuman memang tetap beda lah sama skena zaman kita ya. Maksudnya venue-nya lebih variatif, tapi ada satu yang gue lihat, venue-nya semuanya kecil-kecil. Kalau kita kan dulu mainnya gor. Iya. Venue-nya gede-gede, kalau sekarang lebih kayak coffee shop kecil, klub kecil, bar kecil, even klub aja udah gak ada yang gede sekarang. Walaupun ada yang baru buka super club, itu juga menurut gua gak gede-gede amat juga gitu. Dibandingin dulu ya, dibandingin zaman dulu. Tapi katanya mengakuinya Asia Tenggara paling gede. Iya, dulu kan buka 24 jam. Cucu Eyang Naga. Iya. Yang depannya S itu Bang. Iya, lebih gede lagi, bertingkat-tingkat lagi. Oh bener ya, itu yang masuk Jumat keluar Senin tuh.
Itu kalau kata orang sarang setan mah. Sarang setan. Asli masuk situ. Iya. Setannya di luar di parkiran. Iya, TTA lah ya, Manusianya yang di tahu dalam, aja lah setan ya. udah minggir nggak bisa. Iya. Jadi sekarang gitu, venue mungkin lebih kecil-kecil, Iya. konsernya lebih intimate. Kalau dulu bisa lumayan besar gitu. Itu doang sih bedanya. Bedanya situ ya. Bedanya Oke. gitu menurut gua. Dari Bang Said sebelum ke Bang Danar, lihat skena musik zaman sekarang Gen Z ya, Gen Z ini. Kalau gua malah melihatnya lebih, gue bilang sih lebih individual ya. Soalnya gini ya, kalau gue melihatnya bahwa sekarang semua orang itu bisa jadi media ya, beda dengan dulu. Dulu itu mungkin kita butuh bantuan seseorang untuk naik gitu ya. Sekarang kan bikin lagu itu tinggal lempar aja ke sosmed sendiri atau YouTube sendiri atau punya sendiri lah gitu. Dan akhirnya naik sendiri, viral sendiri, dan kayak gue sih ngerasanya kalau Gen Z sekarang itu lebih ngerasa bahwa gue berhasil karena gue sendiri, bukan karena orang lain. Anjing, iya. Gitu. Gue nangkep, gue tapi nangkep nih pesannya Bener nih. nggak? Bener, gue nangkep nih. Paham. Kalau kan? dulu kolektifnya berasa. Ya dulu kalau kita butuh bantuan orang lain Iya. untuk bisa sukses gitu ibaratnya. Kalau dulu kan media itu cuman cetak, elektronik sama TV Iya. untuk sebuah media ya. Kalau sekarang kan ada tambahan baru adalah sosial media yang semua orang tuh bisa jadi media Iya, dan lebih banyak yang naik dari media sendiri mereka punya itu gitu. Jadi kayak pride-nya tuh kayak lain gitu. Gue ngerasanya sih begitu ya. Tapi ini kan pendapat orang tua. Dan itu apa namanya kalau zaman dulu Pendapat kita milenial awal. bener. Kalau dulu kita harus jaga attitude banget ya, maksudnya Iya. harus nggak boleh sembarangan sama PH TV, sama Iya. nggak boleh kayak gue superstar nih, nggak Iya, bisa. nggak bisa, Bang, nggak kalau bisa. nggak bisa manggung tuh kita tuh. Iya. Lewat loh cepet pokoknya. Nah, lewat. iya bener. Jangankan sama PHTV sama abang-abangan aja nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Bang, boleh. gua anak IKJ bang dekat sini bang. Nah. Abang-abangan garis keras. Wah, iya, ngerti gua. Nggak bisa kalau ketemu Mas Hanung, ketemu sutradara hebat tuh kayak bang harus tetap sungkem. Nggak bisa kayak Selamanya "Wah, tuh." Followers gua banyak nih jutaan kagak Nggak bisa lu, bisa. nggak bisa cuy. Siapa lo? Iya. Ade anjing. Iya ya. Nah kalau dari Mbak Danar nih. Sebenarnya anak-anak udah ngomong semuanya sih hampir kurang lebih sama. Iya. Perbedaannya kalau aku kadang ngelihatnya gini juga mungkin tapi yang nggak bisa dipungkiri kita terus sebelum aku ngomong itu memang yang harus disadari dan diterima duluan tuh memang zamannya beda gitu loh, eranya sudah lain, situasinya berbeda. Seperti yang tadi Said bilang, sekarang ada sosial media, orang bisa menjadi media gitu, dia bisa direct bertemu dengan fansnya atau gimana. Dulu mungkin agak susah ya kan, nulis surat tuh zaman dulu. Iya, zaman dulu. Gua aja pernah ngirim surat ke Leonardo DiCaprio. Dibalas nggak? Ya boro-boro. Nggak mungkin. Udah dimakan laut bang, suratnya kagak nyampe. Udah tenggelam Iya, sama maksudnya- kapal Titanic. Kalau sekarang kan tinggal DM ya, gitu maksudnya. Iya. Tapi zaman dulu tuh kita masih ada PO Box ya. Masih Iya, ada, kita iya, PO ada. Box. Kita Iya. Kita masih terima Jadi masih tuh terima masih PO surat Box. surat menyurat gitu ya secara literal gitu. Kalau sekarang kan DM. Gitu, maksudnya beda. Maksudku jadi kalau aku bilang mungkin kalau misalnya aku bilang bahwa strugglingnya beda kali ya gitu ya. Tapi memang zamannya beda gitu. Kayak zaman dulu waktu kami mulai kalau acara musik-musik gitu tuh untuk misalnya anak baru gitu mau main tidak hanya sekedar regis gitu. Tapi lo seleksi. Bayar, iya. Zaman kita pertama kali main itu kita lolos seleksi mau main di sebuah acara gitu ya. Ya, Waktu ya. itu di mana di M Block. M Block. Kok belum ada dong M-Block. Mana cuy? Di Blok M itu kan di M Block. M-Block kan Gen Z M banget. Club. M Club. Dulu ada mau main di M Club. Kami daftar dan seleksi dulu di depan panitianya ya gitu di studio musik gitu. Seleksi. Terus ya kita nggak tahu apakah lolos atau enggak, terus baru dikasih tahu oh ya kita lolos, baru kita main gitu sebagai apa kayak ya band apa ya mungkin Band pembuka, Band band regis. pembuka, sekarang. band pembuka. Kalau anak-anak tahun 2000-an bilangnya band regis gitu Iya, band ya, regis. kayak Iya, band iya. regisnya. Cuma terus abis itu kan abis tidak ada seleksi lagi, hanya daftar, hanya bayar gitu hanya regis, ya. 50.000 gitu. Abis itu sudah sharing beda. tiket. Ada lagi. Ada sharing Ada tiket. Gue nggak tahu aja Sharing itu gue tiket. ngikutin tuh. Eranya kolektifan. Iya, ada Tapi sharing sih, tiket. sebenarnya kolektifan masih ada sih ya Sampai sampai sekarang sekarang masih masih ada. ada gitu. Itu juga salah satu semangat ya. Ya anak-anak udah ngomong semuanya sih, tapi ya itu yang gue kerasannya rasa strugglingnya beda itu. Tapi ya karena eranya juga lain gitu. Iya, dan dulu masih banyak gigs tuh. Sekarang sebenarnya kolektifannya udah jarang sebenarnya bang. Maksudnya dalam pengertian dulu gigs
kan Last Child gede di mana sih gitu. Maksudnya geng-geng kayak Piwi Gaskin, kayak apa Killing Me Inside kan gedenya tuh di situ gitu. Itu yang kita tuh kayaknya platform skenanya apa gigsnya ini Derosi dan kayak gitu-gitunya kurang tuh Bang sekarang ya. Tapi mungkin itu Jakarta kali ya. Kalau Oke. kita ngelihat ke daerah. daerah kayak ke Semarang, Malang, Surabaya, itu tuh masih sampai sekarang. Masih banyak band-band yang bener-bener baru bangun, maksudnya baru kenalan di kampus, bikin band, terus kolektifan, naik, masih akhirnya jadi superstar di kotanya mereka sendiri gitu. Baru direkam YouTube Saya Jakarta gitu. banyak juga kok kolektifan, cuma Ada itu ya? tadi yang Renhat bilang itu karena skupnya kecil. Skupnya kecil, Skupnya iya. kecil, jadi kemungkinan juga Medianya yang tahu hanya kegedean. teman-temannya aja kan. Dan kita harus ingat juga bahwa ketika kita ngomong Jakarta itu adalah provinsi. Ketika Yes, kita ngomong yes. Semarang, Solo, atau ya kecuali Yogyakarta juga provinsi ya, atau Malang itu tadi kan kota sebenarnya. Jadi memang susah dibandingkan menurut gue ya. Kalau Jakarta tapi ya itu Jakarta gede nih, ada kolektifan di Jakarta Barat, di Jakarta Barat aja kelurahan punya, mana ya gitu, punya kecamatan mana rockstarnya gitu sendiri kan. gitu. Iya, terus ada yang di Jakarta Utara, ada yang di Jakarta Timur ya. Itu udah gitu kecil-kecil kan, yang kafe-kafe kecil. Jadi mungkin hanya teman-teman aja yang tahu, yang belum tersebar luas lah ya atau apa. Jadi persaingannya mungkin cukup gede ya, kolektif Cukup besar, juga, iya. tinggi juga. Dan dulu word of mouth banget ya, misalkan Solja bagus nih manggungnya, itu diomongin satu skena tuh, nyampe kayak gitu-gitu sampai mungkin. akhirnya masuk majalah Hai, kan harus gitu. Karena nggak banyak juga ya. Iya, maksudnya majalahnya harus nyampe dulu kayak Solja ya siapa? Enggak, bagus. Lihat manggungnya kemarin cakep kan gitu. Kan kalau sekarang subscribersnya banyak gak tuh? Viewersnya banyak gak? Gitu kan, bedanya platformnya dan serba digital. Bang, gue bikin lagu drum aja gambar bang sekarang bang. Lah sama. Drum gambar, kendang aja gambar. Iya. Solja album keempat Iya, udah Pit. yang rekor dari 17 lagu, yang recording drum cuma 7. 10 Sisanya gambar. Soalnya kan kita nggak punya drummer Kita nggak kan. punya drummer. Nggak punya drummer tetap gitu. Iya, Jadi bahkan senang dulu ada. gue masih kalau era gigs gue Mesa Bugi masih gue tenteng bang. Sekarang udah bawa yang apa sih yang kecil line 6 doang. Dulu masih Metal Zone, masih begitu bang. Wah, Masih nyari tuh gue. paling cadas sudah ya bawa Metal Zone. Metal Zone tuh udah paling cadas tuh. Tapi musisi favorit sekarang deh masing-masing orang deh, dari Mbak Danar yang paling ngefans misalkan Nadine Amiza atau Hindia. Kalau kemarin itu Sen Loko jawabnya Hindia tuh. Sukanya Hindia dia sekarang tuh pada. Dari David. Dari ya, Ada- apa aku musisi udah- sekarang favorit lu yang lu pantau banget dah? Indonesia nih. Indonesia aja, Indonesia. Gen Z nih. Hat, lu dulu Hat, gue lagi. Wah, takut. Banyak. Banyak ya. Entar lu, Said. Lah aku gue lah. Tadi gue tuh lagi mikir, siapa Gue juga ya? lagi mikir ya. Yang terakhir menarik perhatian gue tuh lagunya Jibung. Jebung. Jebung ya. Jebung. Jebung. Ya, Jebung. Oh, Jebung. Jebung menarik. Menarik. Oke. Iya. Terus Yang menarik perhatian deh zaman sekarang siapa? Menarik sih? perhatian gue terakhir adalah Oh, itu. ini, Koldiak. Koldiak, ya Koldiak. Oh, Koldiak. Koldiak oke tuh Koldiak. Itu gue menarik perhatian. Nonaria gue suka. Nonaria. Terakhir tuh gue habis follow di Instagram namanya, aduh gue lupa. Siapa? Ya? Gue lupa. Yang ini cewek semua. Apa sih ya namanya? Sambil dicek. Boleh nggak? Boleh, Sambil cek dulu. aja Bang cek David. aja. Kalau gue sih nggak ditanya sih, tapi gue The Johnson kalau gue yang sekarang ya. Karena Itu apa? The Johnson tuh punk sih, tapi dia mempertahankan skena itu aja kalau gue buat gue. The Johnson gue ada. Oh, di Marlows. Di Marlows. Lu siapa Bang Gue sih David? bener Said sih, Koldiak sih. Koldiak ya? Gue lagi suka Koldiak. Ya. Yang Tadi lu mirip-mirip yang gitu. nyuruh gue? Bukan deh ya. Tadi Apa kita tuh? dengerin apa? Blue Oh, Cake. kalau DJ gue suka Blue Claire, Blue teman-teman. Claire. Iya, Blue Claire. Blue Claire. Kurnia itu kan. Iya, Blue Claire. Mas Kurni ya. Iya Mas Kurni. Gue beberapa kali ketemu di rumahnya. Asik banget dia, asik banget sih. Asik Kalau Blue asik Claire. bang. Blue Claire berarti ya. Iya, gue Blue Claire. Nah kalau Bang Renhat siapa bang? Musisi sekarang bang, yang lu suka banget nih. Wah, dia susah nih. Nggak ada. Nggak ada. Gue nggak dengerin apa-apa sih. Aduh, iya Dia iya. tetap di Smashing Pumpkins dia. Masih di situ ya, masih Smashing Pumpkins ya. Nggak berubah dia, Iya. Smashing Pumpkins sampai Gak move sekarang. on dia. 1979 dia soalnya. 1979 terus ya. Tonight. Iya makanya jadi memang kalau sekarang kembali lagi tadi menarik juga tuh soal Bang David tuh. Kalau sekarang itu kan lebih ke kayak
gimana ya, mereka lebih gampang ya Bang ya. Maksudnya kita nggak butuh struggle yang harus ke label, record label, nggak perlu bikin demo dulu terus dikasih ke orang. Iya. Dulu kan kita masih ada yang kita kayaknya rapper ini banget ya, gap year-nya. Kita tuh masih yang kayak ngerekam demo terus ada gigs kita sebar-sebarin, dengerin lagu gua dengerin gitu Iya, kan. Kalau sekarang kan udah ada platformnya jauh lebih gampang apa segala macem gitu. Iya. Tapi lu dari berempat nih, abang-abang sama mbak nih, pernah nggak ketemu musisi yang anjing kayak banget nih orang, gak usah sebut nama sih, tapi bangsat nih orang nih, lu superstar sih tapi lu bangsat juga sih. Kan pasti panggungan bareng-bareng sering dong. Ketemu Ada kok. congkak. Ada ya. Kalau kayak gitu tuh kayak dari era ke era ada aja deh. Iya ya, era-era ada aja ya. Ada kok, ada. Ada tapi Band ya. paling beruntung seluruh dunia ya. Oh gitu. Kenapa lu bencinya tuh gitu? Inisialnya apa? Inisial. Inisial aja deh, inisial. Inisial siapanya? Inisial bandnya. Oke, serius vokalisnya gitu. Anjing inisial. Ya soalnya berarti dia songong aja ya. Orang baru nih. Apa Orang baru apa orang lama nggak tahu dia nih. Dia lagi mikir siapa gue nggak Kemarin tahu. kan ya baru setengah lama sih. baru setengah lama. Lu berdua pikirannya sama apa Yang di nih? pensi. Wah, Wah, beda nih ya. songong Beda nih. nih. Beda nih. Iya. Ada ya. Walaupun Ya, dari era ke era pasti ada yang ngehe ya. Cuma gue nggak tahu sih, gue Bisa. sering kalau influencer sering denger tuh yang kayak gitu-gitu bang. Kalau gue sih dari era gua ya. Era lu Maksudnya dari era kita sama-sama gitu. naik. Ada tuh yang ngehe-ngehe. Bang Said ya, lu bilang aja benci Bang Said. ini bisa di hit gitu, bisa di sebut aja deh. Boleh Sebut aja deh. Ya, sebut aja. Gua Kagak juga apa-apa. penasaran, gua Nanti kita tit aja. Mana sih Fit yang Iya, yang mana sih Bang Lapit? Kita tit kok. Kalau gua, Iya. maksud gua kalau band yang gue sebut tadi yang band paling beruntung seluruh dunia tuh ya. Oh, ya udah kita tit. Aman. Oh Menurut itu. gua beruntung banget. Oh ini beruntung dalam tanda kutip, memang beneran beruntung ya? Emang beneran beruntung. Ya kagak usah disensor kalau itu mah. Mau disensor? Sensor aja. beruntung tapi Gue males ngehe gitu pukul-pukulannya. Ah iya bener. Iya berarti itu ya kalau lu tuh bang ya. Masing-masing ada nggak? Nggak ada. Yang sampai sekarang benci bet anjing nih orang. Oh, kalau yang Kalau begitu. lo apa? Iya Kan nanti beda kan kita pikirannya tit tar. Siapa? Kan gue masih stand. Waktu itu gue juga pernah ditanya band yang gue sebel apa. Dia udah pernah gue sebut, ya udah. Disensor nggak waktu itu? Nggak tahu sih. Gak tahu tayang apa enggak. Gue sih minta disensor ya. Kita sebut aja Mbak Danar, gue biar gue tahu. Sebut aja siapa? Oke, ya udah Tapi sama. that's for very personal reason ya gitu, maksudnya karena dia nyakitin temen gue jadi gak suka. Oke, berarti personal reason. Lu Bang Said ada Bang Said? Gua apa ya? Kagak ada, damai-damai aja semua. Iya kayaknya. Enggak nih, di band ini tuh ada 2 orang yang pakai hati, ada 2 orang tuh nggak punya hati. Gitu. Bang Renat. Iya, jadi kayak hidupnya datar gitu. Aduh. Ya gue gak suka band itu karena dia nyakitin Reinhardt gitu, ya udah. Itu doang Ya ya. ini gue buka aja di sini sekalian gitu. Nyakitinnya apa nih? Nyakitinnya nih. Nyakitinnya apa nih? Ya ini Kan jadi kita- jelas dong. langsung ketahuan Ini dia. kayaknya ini ketahuan, di sensor semua, ini kita cut aja ya. Ini bisa Iya, tit iya. semua. ntar. Semua ya. Ini- Ya berarti gitu deh. Berarti pokoknya karena menyakiti Bang Renat ya. Itu ya. Tapi kalau artis-artis sekarang yang lagi disebelin nggak ada ya? Semua lagi yang sepanggung bareng, ketemu di backstage kagak ada, masih aman semua ya? Enggak sih. Aman. Terakhir di panggung ada fans rusuh siapa? Kan gue kemarin yang waktu habis rekaman gue lihat slang tuh. Yang bim-bim marah-marah baju hitam. Terakhir Solja yang fans rusuh panggung siapa ya? Yang marah-marah di Ini panggung. nih kemarin nih ulang tahun. Ulang 25 tahun. nih. Wah. Jadi ada. Cuma fans sendiri. Fans sendiri sendiri. juga rusuh sih sebenarnya. Kenapa sendiri. gimana Bang Said? Jadi kan kita bilangnya dia berada Solja paling muda lah ya. Namanya anak muda gitu kan, semangatnya berapi-api. Jadi dia tuh naik ke panggung, narik mic gitu kan. Nah, narik mic ke Danar gitu kan. Tapi Kayak mungkin kepentok. kasar atau gimana ya. Dia sampai ngomong sakit anjir gitu. Iya gitu. Sampai ada loh rekamannya. Oh, berarti ini Lebay. brother Solja yang baru ya, maksudnya generasi sekarang. Tapi kita tahu sih sebenarnya nggak gitu orangnya. Iya. Emang karena kemabukan aja. Iya, Gitu, kayaknya. terbawa suasana. Mabok dan Jadi semangat gitu-gitu jiwa doang. mudanya juga masih. Cuma kalau gini kan kena sini sakit ya bro. Gitu. Bukan Berasa apa-apa, sih. sakit Sakit, bener. Mohon maaf. Dan gitu kalau keseringan dia kayak gitu lama-lama sebel juga gitu loh. Maksudnya udah sih ngapain lu begitu mulu gitu. Iya, gue terakhir nonton Solja yang ini yang Gofar sekut. promo sekut itu, yang iya, liquid iya, itu. Itu pun menurut gue fans lu cukup lumayan rese sih, ngambil mikrofon kan ada si Sky maju kan. Iya. Cuma maksudnya ngambil gue bilang, oh
kagak apa-apa. Kalau itu kayaknya Solja ya. dikasihkan Kalau itu dikasih. Itu biarin aja ya, Kalau emang. itu emang gua kasihkan. Akhirnya ambil gitu. Iya, berarti itu terakhir tuh pas ulang tahun 25 tahun nih anniversary. Iya, soalnya kan itu di record ya, akan tayang di salah satu platform media gitu kan. Nah, jadi kita berusaha sebisa mungkin ya tetap ada di kita gitu kan. Masuk juga dia ngomong sakit anjir. Ada lagi. Bocor. Tapi terus Bang, itu berarti. Iya, Ya gitu. terakhir sih itu. Kalau kalian kan selalu pakai ini Bang ya, Mbak ya, pakai baju sama terus ya. Setiap manggung gue sampai sekarang tuh bahkan terakhir gue ketemu nonton Solja tuh Sabiforia. Iya. Terakhir gue ke situ tuh di Kemayoran tuh. Dan lu kan selalu jaket baju sama-sama, pertanyaan gue tuh dicuci kan Bang. Oh enggak, gua enggak. kadang enggak. Jadi maksudnya kalau misalnya hari ini manggung, besok manggung lagi kapan nyucinya? Iya. Jangan-jangan nggak Ya bau kering. sih itu. Iya. Kadang-kadang lupa masih di tas. Belum dikeluarin. Ya kemarin jaket gue yang gue pakai masih Masih tuh belum kagak dicuci. lupa gue keluarin. Gue kira pada stok banyak. Maksud gue, Oh, oh ini enggak. ada 5 jaket yang sama kagak ya? Enggak, jangan stok banyak kalau kita. Hilang-hilangan. Satu aja hilang, Iya. apalagi stok banyak. Makanya sebenarnya kalau ada yang suka nanya gini, Mbak jaketnya dong, begini, nggak manggung dong gue. Iya, Ya, bukan, cuma bukan satu- nggak mau ngasih. Makanya itu kalau Cuma kita ada satunya. stok 2 aja gitu, ntar kan kepikiran. Yaudah, kasih Ya udah deh, kasih kasihan aja nih. satu, masih ada satu di rumah gitu. Oh gitu. Heeh. Terus kenapa mempertahankan tetap jaket yang sama selama bertahun-tahun gitu? Nah, itu Tidak. yang jawab Renhard. Jaket paling laku. Iya, kenapa? Apakah bawa hoki Bang? Apa feng shui-nya bagus gitu? Enggak sih, sebenarnya kita tuh dulu Iya Bang. sebelum jatuh miskin lagi ya karena pandemi ya Itu gue kan. tanya. Kita tuh baju pasti ganti karena setiap manggung bajunya beda. Oh. Tapi selalu seragam. Oke. Nah, karena udah jatuh miskin lagi, semua dijual termasuk baju lu jual juga kan. Sisanya cuma jaket itu doang. Yang lainnya udah dikiloin, dia aja udah gak punya yang lain-lain. Gue sumbangin. Sumbangin. Kagak dijual. Kalau dijual Sama. juga nggak laku juga kayaknya kalau dijual. Jadi lebih ke situ sih. Sebenarnya kita ada Sama jaket, udah buluk. kita ada jaket baru abis ulang tahun ke-25 ada jaket baru. Warna sama tapi masih Beda, yang beda, hijau beda. kuning itu, Oh, hitam. elemennya tetap sama tapi warna yang dominannya Warna beda. dominannya beda. Warna dominannya Coraknya, kuning. gaya-gayanya corak-corak itu sama. Enggak juga. Beda. Ini lebih mirip Brazil ya dibanding Jamaika. Lebih kayak Neymar nih mau manggung nih. Iya. Lebih Nah, gitu. Mungkin kita bikin mau yang Argentina karena mau manggung ya, Iya. mau kesini. tanding gitu. Biru ntar gitu Ntar ya. ada biru, Biru iya. Argentina. Itu kuningnya kuning Brazil tuh benar. kuning Brazil. Daripada hijau gambir ya, hijaunya nggak hijau. Aduh. Hijau gambir. Kelihat Solja main kenapa di timnas Brazil? Salah nonton ya. Salah nonton. Gue kebayang lagi lucu-lucunya timnas Brazil. Jaket-jaket lagi ini kan lagi kamera deh gitu kan sebelumnya. Emang gitu. Aduh, tapi ada yang beli tiket Coldplay nggak nih? Berempat nih, kagak ada ya pasti ya? Nggak dapet. Oh, tapi dapet, nggak iya. dapet. Nggak Tapi dapet, pengen nggak nonton Coldplay. Kalau aku pribadi kepengen karena aku sempat dengar bahwa kalau minimal nonton Coldplay itu kayak pengalaman nonton konsernya konon Iya. luar biasa gitu. Ya bener Mbak. Ininya kayak apa Lightingnya. lighting terus ya segala macam stage performance-nya katanya worth to watch lah. Iya. Iya. Dibawa langsung kan Experience. katanya malah semuanya stage-nya apanya Semuanya. gitu semuanya dibawa langsung oleh mereka Yang gitu listrik-listriknya juga yang pakai sepeda tuh. Iya. Jadi kan listriknya harus goes tuh penonton. Nah itu dibawa. Gue sih pengen nonton cuman waktu itu lagi bokeh ya gimana ya. Mau Bang lu bokeh mulu bang kayaknya bang. Iya. Jatuh miskin lagi kan hilang. Miskin lagi. Begitu. Bang Rehan, Bang David ada nonton Coldplay? Keinginan? Keinginan ada, sebenarnya ada, cuman abis itu mikir lagi harganya nggak masuk akal menurut gua. Buat sekarang bang, nanti Iya. tunggu mereka caloni stres Iya. sejuta-juta juga lepas itu. Gua nunggu Emang itu, bisa? gua nunggu itu. Bisa. Jadi kita ke GBK aja udah nungguin calo stres. Iya, gue Linkin Park aja bisa bang waktu di GBK dapet murah. Gua kemarin apa Slipknot Oh, juga ada dapat Sonic. sih 500.000. Ya kan? Iya. Kenapa? Jam 5 sore. Nih mau nggak nih 500.000 gitu? Ya udah gitu. Nih, iya makanya. Oh ada calo stres ya? Oh iya ada. Kan mereka sekarang calo sistemnya udah kayak bot gitu yang lu misalkan kita yang kita Iya, iya. misalkan berlima nih, lu laptop sendiri Bang canggih. Gua yang invest ke lu. Tugasnya itu doang, dapetin Iya, itu dapetin tiket. itu tiket. Terus ya gua yang jualin. Kan misalkan harga tiket aslinya 3 juta, gua jual 5 juta kan udah cuan 2 juta. Iya, yang penting mereka udah cuan, udah akhirnya Iya. ntar dilepas ya rugi nggak apa-apa ya. Iya kalau nanti udah ujung-ujung, Iya. kok kagak ada yang beli tiket gua.
Nah itu stres tuh dia tuh. Akhirnya jual 500.000. Tapi ada kemungkinan untuk sekelas Ada, Bang. Coldplay. Ada. Oke, kita tongrongin GBK ya. Tapi harus sabar. Jangan beli sekarang kalau enggak calonnya hoki gitu. Nah, tapi kalau kembali ke zaman tadi pandemi nih, kan kalau pandemi itu banyak yang ya akhirnya dagang makanan atau apa. Berarti impactnya untuk Solja sejauh ini pandemi apa nih yang paling signifikan? Hilang studio, Waduh. Hilang alat. hilang alat, Jual tuh ya. Iya. Vespa 2, mobil 1, Vespa jadul lagi ya, jangan-jangan ya. rumah. Ah. Banyak Anjing lah. rumah bang. Lu jual rumah bang? No. Iya bang. Lepas kontrak dia. Jual rumah bang. Oh iya parah juga ya. Terus apa lagi berarti kalau Bang Rehat apa aja bang? Jual rumah. Paling banyak Renat sebenarnya. Studio tuh Hah. dan peralatan mixing mastering analognya. Oke. Hilang semua kan. Mobil, rumah. Oke. Terus usaha lain ada bikin usaha lain nggak Bang Rehat? Ya itu sama label Bang? kita ambiar. Bahaya Record itu apa? Iya, Bahaya Record tutup. Anjir. Bahaya Record tutup ya teh. Cuman bertahan 3 bulan dari awal. Huh. Lagu sedih ntar ya editor. Iya. Lile. Oh gitu bang. Dan sama ini lagu sih sama Open Donation. Ya, langsung link kita bisa.com. Iya. Solja bangun studio. Oh gitu. Tapi ada usaha, maksudnya kan ada yang beberapa kayak akhirnya ngambil asuransi, yang dagangin asuransi, ada yang jual makanan. Ada bikin usaha lain nggak? Akhirnya untuk bertahan hidup di pandemi. Ada. Gua Bang sih Said? Usaha jual-jual apa ya? Waktu itu gue jual makanan pernah, jual makanan, terus ikut berburu vitamin C gitu-gitu, apa namanya? Hand sanitizer ikut juga, gue jualan pernah. Oh pernah. Berburu hand sanitizer pada waktu itu kan, gila-gilaan hand sanitizer doang kan. Ini cuannya gede nih. Itu pun dia ikut ya. Iya ikut, pernah ikut. Terus gue pernah kerja di salah satu provider, pernah. Itu pas pandemi apa sebelum? Pas pandemi. Kerja provider ya? Iya. Karyawan. Karyawan lepas lah itu tuh jatuhnya. Oh, Mbak Danar apa? Selama pandemi ngapain aja? Apa aja? VO. Oh VO iya. VO. Jalan masih tuh VO, nggak ada matinya tuh VO tuh. Iya sih. Iya hidup VO mah. Bersyukur tuh. aku maksudnya ada VO itu karena awal-awal nggak boleh datang ke studio aja, maksudnya nggak boleh kerja offline gitu loh. Iya. Kerjanya kan bisa online, WFH itu masih jalan. Pokoknya awal-awal PSBB ya, masih PSBB tuh masih adalah 1-2 jarak jauh. Tapi ya gara-gara itu juga jadi duit tabungannya habis karena tuh jadi beli ini ya Fit ya. Ini ya Fit ya. Kak ini. Dia beli mic gitu. Akhirnya punya alat tapi sekarang. Jadi punya alat. Jadi bisa VO sendiri di rumah. Yang lebih proper lah gitu. Tadinya tuh minjem dia, minjem David, apa komputernya minjem dia. Oh iya, jadi sekarang udah ada alat VO sendiri di rumah. Kurang lebihnya. Di bawah manggung juga tuh Mbak? Enggak. Agak ya? Enggak, khusus Enggak, ya, enggak. khusus VO. Aduh. Terus apa lagi ya, tapi selebihnya aku sempat pengen gini. Aku tuh disebutnya sama temenku tuh orang yang hobinya punya hobi. Hobinya punya Dia hobi. punya hobi. Nah tuh selama pandemi aku mengumpulkan beberapa hobi baru lah jadinya gitu loh. Apa itu Mbak? Bikin aksesoris, terus makram, terus apa, nyobain gitu-gitu deh, terus gitu. Jadi malah spending ya gue. Iya gimana sih? Spending buat hobi. Maksudnya gue mau gue jual gitu tapi nggak pede. Gue punya masalah kepercayaan diri. Kayaknya nggak bagus nggak jadi cari apa lagi ya gitu. Maksudnya apa yang bisa, maksudnya gue sih mau jualan gitu loh. Cuma kagak pede. Nggak pede gue. Sampai sekarang nggak dijual-jual tuh? Enggak. Ya Allah. Sekali jual ke David. Ya itu mah temen Kalung iya, sama makram yang buat kunci motor. Iya. Oh, beli berapa lu Bang? 10.000 sama harga buat teman. Lulu ini Iya, yang buat terus- kacamata. 250.000 lah. Lumayan mahal ya. Dapat tiga. Dapat tiga? Dapat 3, bukan 1 biji, dapat 3. Murah berarti. Kalau Itu juga ada garansi 3 bulan, kalau ada yang putus balik lagi. Iya. Aduh, makin gak pede dia. Anjing gue digituin lagi. Gitu, Makin lumayan gak jual-jual. Agak gue jual nih. Aduh, tapi gak ada yang kerja kantoran ya selama ini. Maksudnya selama dari tahun 98 tuh gak ada full bermusik. Maksudnya Mungkin Danar sama Renhat pernah kerja kantoran dulu. Mbak Danar di mana? Di mana Mbak? Kantoran mana? Radio? Enggak. Pernah di radio pernah, tapi jadi kalau aku kan pertama kali kerja tahun 2002.
Oke. Itu di agency, di advertising agency. Habis Oke. itu advertising agency lagi sampai tahun 2004 udah. Habis itu Solja, tapi sempat juga kerja lagi cuma kayak 3 bulan gitu. Kayak di Di? post house, di post house gitu deh. Oh. Cuma 3 bulan tapi. Tapi Mbak Danar kerjanya yang gitu-gitu, yang Gen Z banget tuh sebenarnya tuh yang iya. iya maksudnya Emang post house. Gen Z banget. Iya Iya, itu emang jiwanya Gen Z kok advertising. Dia kecepatan. Iya, Kecepatan Gen Z. 20 tahun. Untuk jadi Gen Z-nya ya. Iya gue Gen Z yang lahir di Gen X. Enggak tapi gitu kerjanya yang advertising terus Iya. post house. Dia kan juga Rena, karena kan kami kuliahnya emang advertising. Di mana? Di UI dulu. Oh. D3, oh sekarang vokasi ya. Sekarang vokasi kan. Pinter lu. Wes. D3. Oh iya. Pinter lu Mbak. Oh iya benar. Numpang dapet jaket kuning aja. Iya, numpang alma mater doang. Oh gitu, tapi pernah kerja sampingan. Pernah kerja, tapi terus habis 3 bulan di post house itu terus di radio. Kalau Baru radio kan radio. freelance kan. Freelance. Di Mustang dulu 2 Iya, tahun, terus udah belum kerja lagi. Belum pernah kerja lagi? Oh pernah kerjanya di sama anak-anak di Offbeat. Offbeat itu sebelum bahaya. Sebelum bahaya. Oh Pernah iya. kerja sama Ya anak-anak. kita kerja kantoran cuman di Bahaya ya. Di Bahaya ya? Mereka berdua ya, Iya, mereka gua berdua ya. berdua kerja kantoran cuman di Bahaya Records. Oke, berarti digaji gitu Digaji, ya. ha. Gaji UMR enggak? UMR. UMR kecil juga ya. Iya. UMR tahun itu berarti. Enggak kan soalnya kan kerjanya cuman Senin sampai Kamis tuh. Ah. Terus Jumat Sabtu kita manggung. Oh, Senin sampai Kamis juga nganggur kayaknya. Oh enggak kok. Oh, ada yang Dulu beneran kerja kayak Oh. gua ngurusin digital, RBT, masuk ke iTunes dan Spotify gitu. Iya, iya. Saya ngurusin Belum merchandise. ada Spotify malah. Belum ada ya itu dulu. era itu, Spotify Apa? belum. Lemon. Lemon. Kok lemon? Melon. iTunes Beda ada. buah sih. iTunes ada ya terus iTunes ada. Mbak nih RBT. sosial media. Gue yang digital. Iya sih ya Gen Z banget gue ya. Iya kan, Kenapa post ya? house, sosial media. Lu mah ngerti anak zaman sekarang lu Mbak. Lu mah kecepatan 20 tahun lu Paham bilang. lu karakternya. Gak paham banget gue. Masuk rahim lagi, masuk rahim lagi. Lo kalau TikTok kalau yang nggak ngelihat paham. bajunya dia waktu dari tahun 2000 sampai 2010 Heeh. itu yang dipakai anak-anak yang sekarang. Oh, desainnya ya? Iya sama. Kagak. Culun banget gue. Tapi gue inget yang lo pakai oversize ya kan. Tapi abang-abangan gue juga ada di KJ. Padahal bukan anak KJ. Iya, lah oversize kekinian lu bener lu Gen Z lu Mbak, bener kecepatan, lu. dia kecepatan. Lu ngikutin zaman lu. Pada waktu itu kan zamannya adalah zaman ngetat-ngetat ya cewek-cewek nih ya. Iya. Cewek-cewek ngetat-ngetat. Dia oversize sendiri gitu kan. Oh iya pernah ya? Pernah, gue inget kok. Nah iya, Gen Z lu bener lu. Kagak, gue tuh orangnya males ngikutin yang lagi tren. Jadi gue mau beda sendiri gitu. Gue gak mau sama yang lagi tren gitu, gak mau. Trennya baru sekarang, gua visioner. Iya visioner. Dia Visioner. Terlalu visioner. Makanya ya. cocok kerja di Kagak, sosmed. lebay. Kerja di sosmed cocok lu Mbak. Kagak ada tuh Bekasi. Enggak. Kagak ya. Iya, gue inget Mbak. Soalnya pada waktu itu Yang zaman. mana sih? Ada deh pokoknya gue Ada ya. Jadi pokoknya intinya pada waktu itu zamannya adalah cewek-cewek itu pakai baju yang ketat-ketat, Ketat-ketat. ya ketat-ketat dan tank top lah apalah kalau kaos tuh kaosnya yang ketat lah pokoknya. Kalaupun jeansnya yang ketat lah pokoknya. Oh iya. Nah lo datang dengan celana jeans gombrong, oversize Oh, iya, t-shirt, pernah lagi. Iya. Visioner. Pakai Converse pakai ya. Converse. Visioner lu. Mau anak hip hop gak jadi gitu. Itu kan hip hop Visioner. tapi gak jadi. Visioner. Oh sempet era itu ya. Iya, kan sempat eranya cewek-cewek itu pada, wih ngetat banget nih gitu. Tapi kalau Bang Said merchandise soalnya kerja lu. Jadi lu merhatiin banget fashion nih. Iya. Oh, ada tips and trick itu merchandise supaya laku tuh Bang. Aduh. Iya kan gitu kan harus nanya. Ini ilmu. Ini ilmu. Tapi tidak berlaku di Solja. Karena merchandise kita termasuk yang payah gitu ya. Entah kenapa ilmu yang kita dapat di luar ketika dimasukin ke Solja kok nggak berlaku ya. Nggak, apa itu ilmunya? Gua kan pernah ngelihat kayaknya band metal tuh kaosnya harganya Iya. mahal-mahal laku aja gitu kan. Iya. Zaman itu waktu gue megang Seringai, merchandise sih. Seringai itu harga jualnya mungkin 200 sampai 250 ribu gitu Iya, kan. koil. Iya kan. Sedangkan kita kaos itu harganya 80 ribu nggak laku gitu loh. Padahal jumlah follower Gitu kan. beda. Oh. Kita masih di atas gitu. Iya ya. Kok kita 10% aja nggak ada ya? Harga kaos kita 80 ribu loh gitu. Sedangkan kaos merah tuh 150 lah. Ke atas murah ya, 200 ke atas. 150, 200 gitu.
kok nggak laku-laku gitu kan. Mungkin beda sih, pride-nya mungkin beda ya. Kalau metal tuh, kaos metal tuh kayaknya Ya pride. desainnya juga desainnya. Dan kaos metal itu kan warnanya hitam ya. Oh gampang. Ya. Gampang. Rata-rata lebih laku lah warna hitam gitu. Sedangkan kita tuh warnanya kuning, biru, hijau. Oh ya sulit bang, iya. Eh, Sulit. Lah emang ilmu jual merchandise dari luar yang tidak bisa diterapkan apa itu ilmunya tuh? Yang lu tahu deh, jual Ya, merchandise itu harus gimana? yang nggak bisa diterapin di Soul Jazz tuh ya itu tadi sih. Kalau kita kan pengen image itu agak ceria gitu ya kan. Makanya warnanya terang-terang biasanya ya. Iya. Sedangkan pasar pada waktu itu pengennya yang gelap-gelap gitu. Ah, iya tahun-tahun segitu ya. Soal gelap-gelap. musik-musik itu juga skenanya lagi Ya, naik lagi tuh. lagi naik banget. Rossi juga lagi naik. Iya, lu jual kuning hijau ya Iya. bingung orang pakai di mana. Iya warnanya kuning gitu kan, waduh. Ya itu sih paling yang waktu itu tidak bisa diterapkan di Soul Jazz ya. Tidak bisa diterapkan. Kalau Bang Rehat apa Bang di itu Bang kerjanya Bang selama bersoljah nih kerjanya apa aja? Apa-apa aja? Nama Soulja. Iya kerjanya. Iya, dia pimpinan. Korlap. Terus ada kerja kantoran sempet? Iya sempat kerja kantoran. Sebenarnya kan dulu Soulja mulainya dari kampus, kuliah bareng. Ya. Udah lulus, dia nerusin lah ngebandnya nerusin. UI ini yang tadi D3. Iya ya dari UI dulu. Terus kan kita nyobain kerja kantoran. Mungkin sampai 2005 gue masih kerja kantoran sih. Di mana Bang? Sama kayak Dana di advertising agency juga. Oh, Gen Z juga dia. Cuman, juga lu, Bang. cuman gue bilang sama anak, kita mau ngebandnya serius apa cuman weekenders doang nih gitu. Oke. Kalau weekenders doang, gue kerja lagi deh gitu. Kalau mau serius, ya gue seriusin. Tapi kalau misalnya gaji lu di kantoran udah bisa ditutup sama gajinya Soulja, lu semua berhenti ya gitu. Oh dan akhirnya ketutup tuh. Akhirnya ketutup. Pas Enggak ketutup, berhenti dulu baru Iya. ketutup. Itu juga 2 tahun setengah Iya. kemudian. Belum berani. Iya, tapi kurang lebih setelah Soljanya udah bisa nutupin kebutuhan ya anak-anak berhenti sih. 2 tahun setengah kemudian dan plus personil tumbang ya. Tumbang ya. Ada personil tumbang. Iya kan Banyak. kita dulu berdelapan ya, berdelapan, empatnya kan tumbang di jalan gitu. Maksudnya lebih memilih untuk bekerja aja lah gitu. Bekerja. Karena kan di 2 tahun setengah itu kita emang benar-benar nggak dapat apa-apa lah ibaratnya ya. Namanya Tahun band berapa baru tuh, Bang? Tahun berapa? 2004. 2005 ya. 5 sampai 2009 lah. Oke. Kita kan nggak dapat apa-apa lah ya. Ya kita sih mengerti juga keputusan mereka ya, karena mereka kan harus menghidupi keluarga atau apa gimana ya kan. Ya mereka memilih untuk lebih kerja gitu kan. Iya mana 8 baginya kecil. Iya itu juga. Ya Udah kan? berasa Slipknot tuh. 8 di atas panggung anjing udah kayak Slipknot lu Ya, Soulja. sebenarnya plus minus kan kalau Iya. sekarang kan banyakan additional. Iya. Jadi kalau orang nanya mau main di gigs nggak Soulja, nah itu susah jawabnya. Karena 4 personil additionalnya siapa yang mau bayar gitu. Soalnya Jadi harus nggak- panggung nggak- gede. Ya nggak terlalu agile lah Soljanya gitu, agak sedikit kaku. Iya. Walaupun kita misalnya ada acara ini, ya ayo asal lu produksi si additional gua lu bayarin ya gitu. Oh gitu. Di tahun berapa Bang Reinhardt yang Soulja nih berjaya banget sehingga lu mungkin dapat 2 digit kali satu orang setiap minggu gitu? 2 digit. Iya, pernah nggak kagak ya dibagi 4 ya, dibagi 5. Kalau 2 digit, Nah. gua rasa Tahun-tahun berapa tuh? Yang lagi dari 2012 kayaknya udah 2 digit ya ke sini. Oh udah 2 digit ya, makanya bisa bikin studio ya. Iya Tapi kan bener juga. setahun sekali 2 digit ya. Pas tahun baru. Aduh, satu orang. Enggak sama jangan sama Iya. satu hal lagi tuh jangan lupa. Kita tuh dalam setahun kerjanya 11 bulan, bukan 12. Iya. Kan ada 1 bulan enggak Puasa. ada panggung. Kalau puasa kan puasa juga. Iya, jadi ikut Ramadan. Puasa. Ikut puasa juga panggungan ya. Jarang-jarang Iya, ada iya, panggung iya, bulan iya. Ramadan Kalau ya. puasa biasanya produksi. Oh bikin Nah, lagu. biasanya Soulja bikin lagu, tapi kadang dapat, kadang kagak, kadang ikut puasa juga karyanya gitu, kadang juga. Tapi kalau 2 digitnya lumayan lama karena Soulja mungkin rada beda sama band lain. Kita tuh kerjanya dulu kan di awal-awal aja tuh kita sehari main 3 kali kan. Iya, benar. Jadi abis itu ya pingsan juga, capek juga gitu. Bukan 2 digit yang kita kejar, kita sebenarnya ngejar mimpi kita, kalau bisa kita hidupnya makannya dari musik gitu. Oh. Jadi kita nggak ngejar angkanya, tapi kita ngejar gimana householdsnya bisa ketemu sambil kita main musik gitu.
Anjir itu cita-cita gue pas SMA tuh bang. Iya kita juga sih. Iya, tapi orang tua tidak merestui. Kalau gue, alhamdulillah kalian direstui kali. Enggak juga. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Gimana tuh, gimana? Direstui untuk bisa bermusik seumur hidup itu loh. Mungkin David ya, lu kan anak musik, Nah, kuliahnya David musik. Kuliahnya musik nih. Iya bang, gimana cara lu direstui orang tua lo? Justru salah, kalau gue kan emang kuliahnya musik nih. Tapi kan Tapi cita-cita kan- orang tua gue pengen jadinya PNS, guru musik gitu. Guru musik musik. karena dia. Ya tapi kan gue masih bisa alasan, ya nantilah masih bisa. Akhirnya Soljanya mulai menghasilkan gitu. Kalau gue mah sebenarnya lebih gampang. Oh, lu nikah sebelum ngeband apa sesudah nikahnya? Nah iya, coba Lo jelasin lagi berarti Fit, di Solja tuh ada 2. Di Solja tuh ada 2. Ada. 2 orang belum menikah, 2 orang sudah punya anak. Tapi nikah kan punya anak kan? Iya. Punya anak. Berarti yang belum nikah siapa? Gue berdua. 2, gue belum. Oh, lu belum menikah tuh? Belum. Sampai sekarang bang? Belum. Ya kalau sekarang udah nikah kan Iya bener. Iya juga dong. Salah gue nanyanya. Duda ganteng dong gue. Kok belum nih? Ini gue lu dulu ya sebelum ke Mbak Nanar. Kenapa belum nemu yang cocok? Apa lu terlalu pemilih? Apa? Belum dikasih jalannya sama Tuhan. Wes. Bijak banget. Bijak banget lu. Kagak bisa begitu. Bang kadang-kadang tuh jodoh gue dewasa banget ya. Soalnya gue baru nikah bang, gue baru nikah. Selamat ya. Iya udah. Newbie ya? Lagi anget ya. Lagi hangat. Lagi happy-happynya. Iya. Kadang-kadang jodoh tuh mungkin ada lu ketemu tapi lu kayak antar dulu ada suka begitu bang, jodoh lewat gitu. Oh, iya. jodoh lewat. Mungkin ada, cuman emang belum ada jalannya sih. Jalannya belum dikasih. Oh. Matanya berarti belum buka, udah lewat, tapi bukan belum dibuka Iya. kali. Tapi pacaran pernah kan bang ya? Pacaran kok. Nah iya, aduh sedih bang kalau lihat pacar, aduh udah nikah, udah punya anak, sedih gak tuh ya? Sedih tuh pasti ya? Enggak sih. Enggak lagi. Biasa aja. Aduh, juga. Lu nanyanya sama Rockstar. sulit. Ku ingin kau mati saja, siapa yang mencetuskan lagu itu? Gue berdua awalnya sama Danar. Oh pau. Maksudnya apa? Kagak belum nikah lu berdua lu. Personal, kata-katanya aja ku ingin kau mati, udah personal. Itu dari puisinya Danar terus Mana puisi? Enggak. awalnya tuh ada kata-kata. Emang iya? Iya, awalnya tuh. Kok aku gak ingat? Kan kita di balkon rumahnya Iya, Renhat itu gitu betul. kan. Terus Oh iya, emang awal gue lagi bete sama cowok. lu ada nulis kayak beberapa baris gitu, terus gitaran. Ini seru nih Mbak, coba terus lo masukin lirik yang itu gitu. Itu tuh cuman ku ingin kau mati saja gitu doang. Ulang-ulang aja. gitu ya. Ulang-ulang terus kayak Dan itu nggak berniat untuk jadi album atau apapun gitu loh. nggak Itu ada, cuma itu kayak bercandaan. kayak apa sih, kayak lo lagi mengekspresikan kayak kadang kan kita kan suka ngomong mampus lo gitu. Sebenarnya Iya. apa bedanya dengan ku ingin kau mati saja? Mampus lo. Anjir lu. Oh. Bedanya apa? Iya, makanya dendam sampai sekarang nih. Gak misal nggak pada waktu itu ya namanya anak muda ya. korek terus. Tawanya sampai sekarang. Aduh, oh gitu. Jadi selintas-selintas aja tuh, kau ingin kau mati saja. Selintas aja ya. Sampai akhirnya Mbak, coba tambahin lirik lagi gitu. Terus dia waktu itu lagi zaman-zamannya Utada Hikaru ya. Iya, first love. First Love. Anjing. Campuran Gue bahasa terinspirasi dari itu ya. Ya. bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Nah, terus ya udah gini aja kita coba. Kayak Ada Utada bahasa Hikaru. Indonesia tapi bahasa Inggris karena Soulja album kedua itu Bersamamu itu kan album kedua kan? lagi berusaha bikin lagu yang bahasa Indonesia. Lebih banyak Lagi belajar Lagi bikin belajar. lagu bahasa Indonesia. Belajar sih kita. Karena album pertama Soulja tuh banyak bahasa Inggris soalnya. Kita nggak bisa bikin lagu bahasa Indonesia waktu album pertama. Sisi paling bahasa Inggris. Gus, gokil. Kalau sekarang Gen Z kayak bahasa Inggris, si paling Inggris. Kalau Nah, makanya sekarang kan tuh. kelebihan 20 tahun kan. Cepetan. Dan sekarang kita mau balik ke Inggris lagi Susah. Fansnya udah, aduh sulit gak masuk ya. Emang susah juga jadinya Iya. karena di otaknya waktu tahun 2006 2006, ke 7 itu itu, otaknya di switch. Udah di Gimana pun switch. caranya lo bikin lagu bahasa Indonesia. Terus gimana caranya lo bikin lagu yang bisa dibawain pengamen gitu. Ya, patokannya itu ya. Saat itu tuh kita nge-switch otak kita begitu. Jadi sekarang kalau mau bikin lagu yang Harus di switch balik gitu harus ya. switch balik, mau bikin lagu yang edgy lagi dong kayak album pertama lo gitu. Kita pernah dapat penghargaan dari Prambors tuh album pertama album paling edgy atau album apa gitu. enggak ini apa namanya?
Apa sih? Breakthrough. Newcomer terbaik. Newcomer terbaik. Iya. Karena Jadi waktu itu barengan sama Elo sama Malik and the Essential. Soldier menang. Apa? Hah? sama float, Float. Anjing float. Iya. Nah, Soldier menang tuh. Waktu itu dari Prambors, tapi abis itu kita menang doang nih, duitnya nggak ada. Utang banyak. Masalahnya kita ada utang itu loh. Kami tuh punya utang dari album Pertama tuh itu. kita bikin album dengan berhutang. Kita ditawarin label Dibohongin. Enggak, dengan sombongnya kita tolak. Anak muda, men. Waktu itu kan Lu jodoh aja lu tolak bang. Gue jadi ngerti nih jalan pikiran lu nih. Iya. Lo kan ngeliatnya ke gue ya. Padahal ini tembus ke belakang. Padahal yang nolak dia ya. Dia enggak, tapi dia bisikin kita satu, jangan gitu. Terus akhirnya keputusannya gimana jadinya? Enggak deh. Gitu. Kenapa enggak? Maksudnya kenapa jangan? Karena satu duitnya lebih kecil kalau kita masuk label. Kedua harga diri underground kita saat itu tercabik-cabik. Emang sulit ngasih makan idealis ya emang. Enggak. Zaman itu tuh ketika lu masuk label, lu udah langsung dibilang band komersil. Iya itu Pak. Lu bener-bener dianggap rendah banget sama komunitas. Iya. Saat itu. Jadi itunya tetap ke bawah sebenarnya. Pride-nya itu makanya ya. Itu, Akhirnya ngutang tuh album pertama tuh kan. Iya. Ya sebenarnya yang bikin banyak hutangnya juga karena di album pertama itu kami si paling ide banget membuat promo tour radio promo se-Jawa Bali, biaya sendiri. Ide sekali. Makanya si paling ide. 21 hari 21 di jalan. hari di jalan. Nggak pulang-pulang. Pulang-pulang. Bang Toyib tuh. Iya. Kan pengen ngerasain kan kayak band-band Amerika gitu kan. Iya. Fans 3 waktu. bulan gitu. Iya. Kita 21 hari, seminggu pertama aja mau pulang. Drama kita di Surabaya panas, demam. Tiap hari demam. nih vitamin C. Wah, ada yang provide Madu, vitamin vitamin C. C, Apa gitu. Ya itu Bandung. Kita bikin sendiri, kami rapat di rumahnya Reinhard waktu itu buka Atlas. Buka Atlas. Atlas Anjing, dong. Atlas. Belum Atlas ada Pulau Google Jawa. Map ya, jangan dulu ya. Terus Atlas Pulau Jawa. Oke, kita mulai dari mana nih? Nah. Oh ya gini aja deh. Kita berangkat lewat selatan, Pulang lewat utara. pulang lewat utara. Begitu sampai Bali kita lewatnya utara. Oke, belum ada Trans Jawa dong, mohon maaf. iya. Masih Pantura. Ayo oke. Yuk mari ya kan, di Semarang ditodong pistol tuh dia. Aduh. Iya. Gak taunya korek. Ditaruh pistol. Iya, aduh kok. Pokoknya harus main, drummer gue udah. Itu nyari Joprak. gimana Iya, nih kita hitung-hitung ya udah terus kami kirim kayak apa namanya demo bukan demo ya berarti kirim lagu ya Lagu single udah ya. single. Kirim single terus kirim surat kayak Permohonan interview gitu kan terus itu Singlenya apa tuh? Yang mana tuh? Dulu Jamaica Sway. Jamaica Sway. album yang satu album Oke, pertama. album 1 2005 tuh ya. 2005 terus teleponin kan kami sudah telepon MD-nya udah kirim nih udah fax pakai fax dong jangan sedih jangan Iya. khawatir ada emang di email suaranya. juga di fax Iya. di fax gini oke nggak kalau oke udah oke terus nanti dia kirim fax lagi balik gitu sih udah tuh kami titik-titikin radionya mana aja apa segala macem ya gitu. Nah, berarti 2007 tuh idealis berkurang tuh. Berkurang. Udah nggak ada. Karena utang itu tadi langsung udah fuck it lah. Jadi sebenarnya album kedua itu juga ngutang juga sih ngutang juga sebenarnya. Tapi Iya, album kedua itu kan kita sadar nih album pertama utang banyak, terus idealis itu kita nggak Nggak, banyak itu berapa Bang kalau boleh tahu Bang, nominal aja kagak apa dah. 70 ya? 50 50 juta. 70 ya? 70. Anjing mahal ya bikin album dulu ya. Itu enggak kan sama Promonya yang bikin mahal jangan lupa. Kalau Promonya bikin juga albumnya itu. enggak sih. Oke. 70. Nah, album kedua tuh kita sombongnya udah turun. Akhirnya kita pengen ya udah kita masuk label deh. Akhirnya Pengennya. apa itu ya? Waktu itu Sony Musik. Pengennya. Bukan ya? Hah? Waktu itu apa ya? Bersamamu itu ya? Bersamamu kita tetap sendiri akhirnya. Kita tawarin ke label. Kok gue dapat di Destara? Jadi gini. Oh jadi iya, Nah, iya. iya. Coba Jadi tolong gini. sejarahnya diceritakan dengan baik dan Sejarah- benar dulu. Sejarah bersamamu itu terjadi karena kan ya kita di album pertama itu 70 juta kan punya utang ya kan. Iya. Terus kita ada manggung terbayarlah 20 sisa 50 gue inget waktu itu ya. Iya. Terus manggung kalau nggak salah sisa 25 lah. Oh ini Terakhir. mulai. Sama ini dia ngambil job
bikin logo kan Hat? Ngambil job bikin logo, main job bikin- sama Starma. Ya, disikat-sikatin tuh. Ya, pokoknya pokoknya aja semua. Itu dah. berarti Soljanya nggak dapat uang ya? ya jadi Ya, kita ada. di album Buat- pertama buat itu bayar ibaratnya utang. lu keren, jempolin dah sama Skena. skena Ya, kan? ya, Dibilang ya. keren tapi kenyataan di kantong tuh nggak ada isinya gitu kan. Emang gitu ya, Iya. suka gitu. Terus sisa utang itu 25 juta. Terus gue inget waktu itu Renhat dapat job 5 titik. Ya. 5 titik itu dari salah satu rokok Starmal itu tadi ya. Oke, Satu jobnya itu 5 juta. ya 5 kali 5 25 ya kan. lumayan. Pilihannya waktu ditanyain pilihannya sama Renhat. Kita mau ini 5 juta ini 25 ini Dilunasin utangnya, kita bubar jalan gerak gitu kan. Heeh. Atau nih 25 juta ini kita buat album lagi, album kedua, rekaman lagi gitu. Atau kita tawarin ke label-label, ada pilihan begitu juga. Iya. Coba deh tawarin ke label-label dulu gitu kan. Tapi tetap Bikin lagu dulu, sombong. bikin lagu dulu. Oh iya bikin lagu dulu ya. Bikin lagu tapi tetap sombong. Kita cuma mau 3 label besar. Jadi gini, dan sebelum diajuin ke label itu, kami tuh memang sudah bikin konsep albumnya itu sendiri Iya. gitu. Lagunya tuh sudah ada Oke. dan sudah ada konsepnya dari awal. Kami mau bikin konsep audio novel. Ya. Jadi lagu dari track 1 sampai track 12 itu merupakan kayak bab-bab di dalam novel gitu loh. Ada ceritanya sebenarnya. Iya, kalau lo beli CD-nya bersamamu, itu ceritanya ada di bawah lirik tuh ada ceritanya. Ada fragmen ceritanya Oh. lah. Ada Kalau lo novel. beli CD-nya, kalau kaset nggak cukup. Iya, gue beli kaset sih. Jadi cuma ada lirik. Ya. Oh. Nah, sudah berbentuk konsep itu yang kita bawa ke label gitu loh. Ya. Ada salah satu label yang tertarik, Heeh. tapi dia maunya semua lagu kayak I'm Free. Kan tentu tidak bisa karena kami sudah punya audio novel kan gitu. Iya, soalnya sudah terskema nih ya, maksudnya dari lagu 1 sampai lagu ending ini begini nuansanya nih, vibes-nya nih. Oh iya bener, paham. Kalau dulu kan ngirim ke label itu biasanya juga ada jadwal antrian ya. Pasti bang. Nah, kalau ini kita dengan sombongnya, lu dengerin dong sama bosnya salah satu label nih Yang dia kan nih. itu. Yang sekarang jadi bos label juga. Iya, lu dengerin dong lagu gua dong nih gimana lu? Langsung Soulja depan mau nggak matanya gitu. Didengerin, ya udah gue mau nih, tapi kayak I'm Free ya, bikin kayak bikin lagu 12. Ini I'm Free udah semua. ada nih ya. 11 lagi modelnya mirip kayak I'm Free Caribbean gitulah misalnya gitu. Nggak mau kita. Oh iya. Itu siapa itu? Aquarius apa sih? Bukan. Aku Sony Musik. Yang mau Trinity. Oh Trinity. Mau I'm Free semua ini ya? Tapi itu satu-satunya kayaknya gue inget gue yang temuin ya. mau ya. Selebihnya Yang bilang iya juga Nggak, nggak di- akhirnya beliau jadinya aja. nggak deal kan? Akhirnya jadi nggak deal. Nggak deal. Ya udah akhirnya kita ngurus sendiri lagi, utang lagi. utang lagi. Ya, Tapi ya. kerja sama label untuk Titip distribusinya. Label Sebenarnya indie. Makanya. Dari album 1 juga kita titip edar. sama Naga Suara Naga untuk Suara. Oh bisa. Distribusi oh, aja. iya. Dulu The Majors belum ada soalnya ya. Belum. ada iya. The Ada, Majors ada. Cuman Cuma si apa? Belum ada kayaknya waktu itu. album ketiga The Majors tuh. Siapa apa namanya? Titip edar itu. Sofa ya? Sarah. Sofa kan udah ada kan? The Sofa di Majorsnya Indonesia. ada, tapi The Majors itu kita ada kerjasama juga sama The Majors, tapi bukan Soulja. Kalau Soulja sama Naga Suara. Kenapa sama Naga Suara? Karena dulu kan kita fokus di produksi sama promosi. Nah untuk penggandaannya tuh Naga Suara yang handle. Distribusi. Nah kita nggak punya duit buat gandain tuh kita nggak punya duit. Jadi supaya bisa ke distribute, kita minta tolong Pak gandainnya costnya di lo aja deh gitu. Kalau The Majors kan nggak bisa. Kalaupun iya sebenarnya marginnya udah kecil. Iya marginnya kecil ya. Marginnya kecil. Terus The Majors kan nggak seluruh Indonesia. Kalau Naga Suara seluruh Indonesia. Nyampe tuh. Nyampe. Oh Jadi iya makanya jadi di Setara gue dapat di situ ya. Iya karena kita terlalu ambisius itu tadi. Musiknya distribusi sampai Papua, lakunya cuma di Jawa. Jadi banyakan retur kan gitu. Terlalu ambisius. Kamu Dua album itu sebenarnya kayak ambisius. apa sih ya, lifetime learning sih sebenarnya kalau aku ngerasanya sama Soulja itu, karena dari album 1, album 2, album 3 itu tiap bikin album kami melakukan evaluasi dan melihat oke, apa nih kita mau targetnya apa. Jadi kayak di album kedua pertama kalinya kami melakukan promo ke sekolah-sekolah langsung direct ke ininya gitu loh, gimana Maksudnya ya? tanpa IO langsung aja. Enggak ya, jadi kami pergi ke sekolah nih jualan lu mau nggak Soulja main di sekolah lu, jualin ya CD-nya, lu nggak usah bayar gitu. Oh. Jadi kita sempat main di sekolah-sekolah,
Lo nggak perlu bayar soljahnya, cuman Iya. lo hanya harus Jualin CD-nya. jualin CD-nya 100. 50 apa yang hampir 100. Iya. 50 atau 100, oke. Nah itu kami melakukan kerjasama seperti itu juga gitu. Ya soalnya biasanya kalau lifetime learning kan biasa album satu album kedua ini tidak bisa lagi nih digapai kesuksesan 2 album ini biasanya kalau udah ketemu yang kan karena ngutang mungkin nggak ngerti ya biasa ada magis-magisnya tuh bang. Yang kayak kok album ketiga gua udah dibayarin proper kok kagak viral-viral ya masa ada tuh yang begitu biasanya ya. Ya, ada. ada Jadi aja, ada kalau aja. kalau di album pertama kan kita Inggrisnya 90%, Iya. Indonesia 10%. Album kedua Indonesianya udah 90% ibaratnya. Masih Inggrisnya cuma 50-50 sih sebenarnya malah. Iya. 50-50 Nah, terus lah. kalau album ketiga dari 12 lagu cuma 1 lagu Inggris, sisanya bahasa Indonesia. Dan itu udah nggak ngutang tuh kan album ketiga kan. Udah enggak. Album Udah ketiga enggak? Album ketiga tahun berapa ya? 2009. 2010. 9 giling. 10. 9 2010 giling. tas lalu 10. Kerjanya 2009 benar, tapi rilisnya 2010. Nah itu udah dibayarin tuh. Enggak. Oh tetap masuk uang kas Solja berarti ya? Di tahun 2009 itu label si Offbeat ini Bahaya kan Recordsnya. bahayanya recordsnya lah ya. Tadinya kan belum berbadan hukum. Di tahun 2009 itu udah berbadan hukum. Agar apa? Agar supaya bisa di-link langsung untuk distribusi ke kayak di Stara gitu. Ya, jadi Karena mereka hanya mau deal B2B gitu loh. B2B mau dealnya. ya, jadi album ketiga tuh Soulja udah punya label sendiri, Ya, distribusi sendiri. udah distribusi semuanya sendiri. udah benar-benar sendiri, nggak numpang sama Enggak. orang lain. Dan Maksudnya untung, gitu. dan untungnya Solja tuh nggak ada yang personilnya nggak ada yang ngehe. Maksudnya pas lu diskusi yang kayak ini bang, kita mau 25 juta nih mau buat recording atau apa kan biasa ada personil kagak gue butuh uangnya nih mau narkoba atau apa kan kadang kan ada kayak gitu kan atau nggak mau judi slot apa kan dulu nggak ada sih judi slot tapi kan ada kan yang mau party nggak gue mau ambil persenan gue mau party atau apa ada dong Solja tapi nggak ada yang begitu ya. Sebenarnya dibilang nggak Sebenarnya ada ada, juga ada. ada gitu. Cuma soalnya gini loh. Sebenarnya kan utang 25 juta itu kan harusnya tanggungan berdelapan ya. Iya. Itu kan akhirnya jadi tanggungan berempat doang. Yang empat kan berlima lah. berlima ya. Berlima. Berlima ya. Sisa Vino ya waktu itu ya. Iya, untungnya Oh. kita, Bayu kan masih untungnya ada kita di bersamamu. sevisi semisi sih. Untungnya kita sevisi semisi karena dari awal kan cita-citanya sama mau hidup dari ngeband gitu. Untungnya pas album kedua tuh udah mulai berasa kebayar lah dengan Queen Komatis aja tuh udah mulai kebayar, udah mulai Ya. manggungnya juga di luar kota nggak Jabodetabek doang gitu. Ya RBT juga lagi hits Oh, juga. tidak. Solja nggak pernah. Oh nggak pernah. Tidak pernah bagus, Nggak bukan pernah nggak pernah bagus. RBT. Ya, Kita nggak tuh pernah bagus bilangnya RBT kalau ya. di sana tuh nggak friendly sama RBT ya. Oke. Lagu-lagu yang nggak bakalan laku kalau di RBT gitu. Oh iya kan ada itu pride-pride-nya RBT dan major Mungkin label kalau ya. kayak Queen Komatis aja kan kata Queen Komatinya itu dia nggak suka, jadi nggak mau promo telkonya nggak mau promo. Iya pasti. Dan Queen Komatis saja itu tidak pernah jadi single Iya nggak sebenarnya. pernah jadi single. Jadi Nggak pernah dipromoin, tidak nggak pernah ada video dipromoin. klip. Tidak pernah masuk radio karena waktu itu radio juga menolak lagu itu. Ya kan Iya. kita ngasihnya singlenya juga bersamamu Iya, kan iya, sama M Free. Ya justru gue lebih suka itu Queen Komatis saya sampai sekarang. Itu emang lagu ajaib, magic. Legend tuh ya. Nggak pernah dipromoin, nggak pernah diapa-apain. Kita sendiri juga kaget kok bisa banyak yang suka ya. Why gitu? Kenapa di Iya. lagu terkenal banget gitu? Gue repeat tuh maksudnya zaman kaset tuh gue itu kalau nggak salah side B apa itu kalau nggak salah itu lagu apa side A gue lupa karena I'm Free kan paling atas. Otomatis kalau gue nyalain kan pasti I'm Free kedengeran kan. Iya. Queen Komatis saya lagu ketiga apa keempat gue lupa deh pokoknya di track itu. Jadi gue cepet-cepetin terus sampai situ bang. Iya. B tuh, side B. Kalau apa side B apa jadi gue Side B. anjing mana lagu ini ya? Iya, itu yang dia Soalnya bete sama konflik, cowoknya gitu iya, kali ya. kan konflik Iya. tuh. Iya gue balik terus jadi kayak gue mau side B aja. Nggak tahu kenapa ya maksudnya. Side B gitu. Iya. pakai pensil. Iya kan side B balik-balik gitu bang, muter-muter doang. Oh gitu ya, tapi berarti apa yang bisa, kan kalau ngeband itu kan 25 tahun tuh gak sebentar ya bang ya. Dan dari semua band yang tadi mungkin kita sebutin labelnya Trinity, Naga Suara, mungkin Sony Music, ada yang udah tergerus nih yang sekarang mungkin udah gak ngeband lagi. Mungkin bandnya juga udah gak jalan gitu. Banyak. Tapi Soulja sampai sekarang tuh masih jalan gitu. Itu apa yang bisa bikin bertahan 25 tahun? Orang pernikahan aja 25 tahun tuh berat bang. Jangan-jangan nikah zaman sekarang aja udah cerai kan orang kan. Ini 25 tahun lo masih bareng-bareng gitu. Lo nggak ada ketakutan gitu kan lo baru nikah. Nah itu. Mbak kayaknya
Ntar gue nanya lo sebentar dong. Iya, Lo iya. nikah berapa lama udah? Baru 3 bulan. 3 bulan. Oh, masih makanya panjang. lagi newlywed ini. Iya, yang Wajah-wajah honeymoon. waktu-waktu kasih premis cincin. Iya. Apa? Habis cincin Cincin apa? ya? masih dipakai? Kagak. Dikalungin. Kagak suka. Dari biasanya sih makin lama pakai cincin tuh makin bagus biasanya. Kalau udah 3 bulan aja udah lepas, aduh. Nih gua kasih tahu ya Iya. waktu danger itu 5 sampai 6 tahun kalau lo ya. Iya pasti. Pasti Waktu Bang. danger. Iya. Kalau udah bisa lewat itu lewat lah, aman lah sampai seterusnya. Lu lewat tuh Bang. Enggak Kalau juga gua yang enggak, kemarin kalau lagi gua- rame udah 10 tahun. Kalau gua 10 tahun waktu dangernya. Iya, Enggak, ini gua melihat dari Oh, lu dia membaca karakter dia. membaca karakternya dari 3 bulan aja udah lepas cincin. Oh. Kalau Reinhard kan setahun, Soalnya gue juga gua nggak setahun. Gak suka Bang pakai aksesoris. Emang gue juga suka, tapi kan dipaksa. Wah, bini gua kalau Nurut. nonton bahaya nih. Ya. Terus Bang. Anggap aja sekolah deh itu cincinnya. Ya, gue juga bilang gue nggak suka, tapi ya demi menghormati istri waktu itu kan, akhirnya bisa tertahankan cuma setahun sebenarnya gitu. Kalau 3 bulan aja, wah. Dari awal nikah nggak pakai Bang? Awal nikah ya. Dari Oh, awal iya. nikah udah kita nggak janjian udah nggak usah lah pakai cincin lah, komitmen aja Iya, dijaga. Peras gitu. Oh, gitu. Anjing. Nggak makanya gue kayaknya dari perjalanan 25 tahun ini gue bisa belajar nih masalah komitmen nih maksud gue. Gimana cara bertahan 25 tahun di industri itu gimana Bang gitu. Gak tahu Enggak sih. tuh. Apa ngalir aja berarti konsepnya tidak ada. Tadi mungkin karena satu visi misi semuanya pengen hidup bermusik itu yang bikin bertahan. Aku rasa itu juga merupakan salah satu poin yang besar sih. Ah. Bahwa sama sebenarnya di dalam setiap hubungan aku rasa malah. Ya, Nggak ya. cuma ngeband ya. Kayak lo, kenapa lo nikah sama istri lo? Lo satu visi satu misi gak sama dia? Lo punya mimpi yang sama gak? You share something gak sama dia untuk masa depan? Pasti ada dong. Iya, iya. Gue pengen nanti keluarga gue gini, lo gimana? Oh iya gue juga pengen kayak gitu, yuk bareng gitu. Ya, Minimal kayak gitu. Sama aja, ku pikir sih itu. Kalau dari Solja mungkin kan visi yang samanya sampai detik ini adalah mau hidup dari musik ya, dari dulu mulai sampai sekarang Keinginannya ini. ya tujuannya masih ke Tujuannya masih sama, mau hidup dari musik gitu, mau Ya. dapat pendapatan dari mau ada pendapatan tuh dari musik. Itu Ya. sih yang masih sama sampai sekarang. Dan apa ya, kalau sama satu lagi sih, kalau gue bilang pada kepala batu, keras kepala aja. Oh. Kita pinter emang enggak. Tapi kepala Tapi batu. keras kepala aja maju terus, ada tembok ibaratnya terobos aja, padahal udah tahu tembok keras diterobos juga gitu. Udah tahu ngutang banyak gitu, dilakuin juga gitu. Gak tahu sih kenapa Emang itu bertahan. pinter? Anggap Enggak. aja faktor X ya. Cuman Iya. keras kepala aja. Gue touring 21 hari sih Bang yang gue Iya. apa aduh gambling banget gitu. Tapi kita akhirnya jadi punya temen sampai sekarang. Iya. Ya. Teman gimana tuh divisi? Iya, jadinya kita punya teman di media. Oh, oke. Teman-teman skena di sana kayak gitu-gitu. Sementara kan kalau kita nggak pernah melakukan itu, kita nggak tahu dunia industri Oh musik itu iya, kayak apa. karena lu jalanin langsung ya. Iya, akhirnya sih seperti itu. Itu dengan premis juga kan pada saat itu sosial media nggak seperti sekarang. Iya. Gimana orang-orang sana juga Iya, tahu iya, Solja iya, ya gitu. iya. Sedangkan promonya nggak yakin ya bisa selebar itu juga kan. Maksudnya lebih targeted gitu kalau misalnya kita waktu kemarin itu karena ketemu juga sama teman-teman di sana yang mungkin tahu jenis musiknya juga jadi lebih targeted kan gitu loh konsumennya. Oh, berarti kalau gua garis bawahi apa yang bisa bertahan lama itu nih untuk pernikahan juga, untuk bermusik juga. Visi. Terobos aja hal tolol gitu. Iya. Terobos aja kayak Kayaknya iya deh. Gila, kayak kagak mungkin. Nah, terabas aja dah. Kita ini nggak kira-kira bisa nggak nikah sampai 20 tahun? Bisa ada terabas saja. Asal jangan sendirian. Oh Iya iya, dong. ada yang support system. Asal bareng-bareng, terobos aja. Lu belum nikah so bijak. Kan gue ngeband 25 tahun. Boleh lah ya kita. Iya. Boleh lah ya, sombong kita ya. sombong. Tapi emang bener, ngeband itu lebih sulit dibanding mempertahankan band itu lebih sulit Iya, lebih dibanding sulit. mempertahankan pernikahan. Iya, iya, iya. Ibaratnya kan kalau nikah itu cuma 2 kepala. Ini Iya. kepalanya 4 nih. Ini baru yang band isinya 4 ya. Gitu. Iya, 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 iya. Gimana yang isinya 5, 6, 7, 8 gitu kan. Aduh, puyeng itu. Oh iya juga ya. Dan konflik paling gede sejauh ini apa selama 25 tahun nih? Yang paling hampir bubar deh, momen-momen anjing hampir bubar nih. Ada nggak? Nggak ada. Kalau hampir bubar,
Pandemi itu Pandemi sih sebenarnya itu bisa dibilang kayak nggak ada bubar ya, ya. kayak bubar gitu. Kalau pandemi lebih nggak aktif sebenarnya. Kalau mau bubar itu ya pilihan yang album kedua. Iya, mungkin Album itu kedua ya. mau diterusin apa enggak nih gitu. Soalnya posisi anak-anak semua lagi untung dalam artian masih pada kerja gitu Mana kagak atau gua. belum kuliah. Kuliahnya belum lulus. Kuliahnya belum lulus, Maksudnya belum ada tanggungan, belum ada tanggungan. Masih pada single lah. Masih pada single. Masih muda. Belum ditanyain kapan kerja, belum gitu. Kalau sekarang kan lu udah nggak bisa ya. Yang ada kapan lu bawa duit, nggak bawa duit lu ditanyain orang rumah kan. Tapi kalau kita mau ada lagi ya, poinnya Soja mau bubar sebenarnya bukan bubar tapi lebih kayak dulu kan anak semuanya di dalam label. Di Bahaya Records. Nah, pilihan kita waktu itu kalau Soja tetap di dalam labelnya bubar. Kalau labelnya bubar, Soja ikut bubar. Pilihannya adalah Soja harus di luar label nih supaya Soja nggak ngurusin bisnis tapi ngurusin musik. Karena ngurusin musik sambil berbisnis tuh nggak ketemu. Nggak ketemu ya, Nggak, bahaya. karena balik Ya? lagi kata saya kita nih tolol gitu, bukan pintar ya. Mungkin kalau yang pintar-pintar mungkin bisa kali ya, mungkin bisa. Kalau kita kan nggak bisa karena sulit gitu. Udah gitu kan lu kerjanya jadinya dari Senin sampai Senin. Karena waktu 2011 itu yang lu tanya 2 digit misalnya begitu, itu dari Senin sampai Senin. Oke. Ketemu dia lagi, di hotel dia lagi, di luar kota dia lagi, balik kantor dia lagi gitu. Nah jadi ada kejenuhan kan. Iya gitu, makanya kejenuhan. hebat loh kagak ada bosan-bosan nih gitu selama 25 tahun nih. Iya, Gue iya. kadang-kadang enak liat temen gue sendiri juga Bang. Lu Dinamikanya gimana soalnya nikah beda. ketemunya kan? Enggak kalau nikah tuh Apa? base-nya udah kayak ini buat ibadah. Jadi kayak ada reason yang lebih kuat aja. Kan kalau ngeband berteman Kayaknya kayak kita juga lagi ibadah kan cari duit. Ah, iya. Buat keluarga. Ah iya bener lagi astagfirullah bener. Nah itu Iya, sebenarnya iya. poin lo benar. Jadi ada reason yang lebih kuat. Mungkin band lain reasonnya mau terkenal gitu. Kita tuh kalau anak-anak juga masih ingat sebenarnya waktu gue belum jadi manajemennya Soulja misalnya. Gue nggak pegang manajemen. Kita manajemen dikasih orang lain. Anak-anak premisnya gini, bisa nggak kita banyak job tapi nggak terkenal? Nah lu pusing kan? Kita nggak mau terkenal. Iya. Soulja tuh premisnya begitu. Nah gue di challenge kan. Nggak jadi seleb, nggak jadi Iya, nggak seleb. jadi seleb gitu ibaratnya. Iya. Nah lu pusing kan, jadi jadwal TV ada, kalau bisa nggak ada. Kalau orang kan kalau bisa ada jadwal TV nih, kalau bisa nggak ada. Oh. Nah jadi beberapa jadwal TV pun gua misalnya Soulja main nih di TV, karena ada premisnya kalau Soulja nggak main, satu label Bahaya Records nggak boleh main. Nah baru kita main. Sebenarnya kalau nggak ada itu kita juga Bosen, nggak main jenuh. di TV juga nggak. Oke, oke. Menghindari karena menurut kita dulu wah kalau terkenal repot ya, enak kan gini-gini aja nggak terkenal tapi duit banyak. Nah dia kan ngomongnya enak ya, kita yang kerjanya kan pusing ya. Ya apalagi zaman sekarang. Nggak terkenal. Iya nggak terkenal misalnya gini, banyak. gue nggak mau punya sosmed tapi gue mau banyak job. Ya kan susah. Sulit. Sulit gitu. Tapi anak-anak, nah untungnya anak-anak fokusnya di situ. Jadi fokusnya ketika misalnya gue PR-in anak-anak nih, nah sekarang bikin ini yuk, ayo gitu. Ya sekarang nih kita lagi berdebat nih besok manggung apa enggak? Ah rekaman aja kan mendingan rekaman daripada manggung. Oh gitu. Iya, jadi itu ada perdebatan kecil sih. Gua sih nangkep-nangkepin enggak nangkep-nangkepin gitu. Tapi maksudnya kita fokusnya kemana dulu gitu. Gue mikirin dulu mau nih manggung dulu apa rekaman dulu ya. Tapi memang kita punya tenggat tanggal 9 besok mau harus sudah rilis misalnya begitu. Jadi ya manggung ntar dulu deh gitu. Iya, emang Priority nggak sih, bosan. priority. Jadi kalau lu Iya. fokusnya ngebandnya buat ngeband ya, maksudnya ngeband tuh kan Iya, ngeband iya. ya gitu ya. Masih feel ngeband beda lah. Berumah tangga sama cuma sekedar nikah tapi pisarannya kan beda juga. Oh. Satu Iya. rumah pisarannya kan beda Oh, curhat rasanya. nih, curhat nih. Ada Masuk nih. artis yang lagi. Ah, iya Yeah. benar Bang. Kita enggak maksud gua kita udah pelajarin dari banyak band juga. Oh, banyak band terlalu fokus bisnisnya akhirnya musiknya enggak. Terlalu fokus musiknya, begitu ditanya bisnisnya dia bingung. Jadi Iya, kalau iya. ditanya misalnya lu udah bikin apa? Wah, apa ya? Ada beberapa band misalnya gue tanya, lu punya master lu nggak? Enggak, kita juga enggak, tapi karena ada faktor X ya. Kalau dia kita bego. iya karena Iya, kita tadi dulu tolol zaman belajar, ya. zaman dulu kan kita misalnya harddisk aja susah, ini susah, rekaman digital susah. Tapi kalau zaman sekarang kan anak-anak sekarang kalau ditanya masternya kadang-kadang juga nggak punya kok masternya. Iya, iya. Padahal udah lebih mudah gitu ya, udah lebih mudah. Bahkan ada mungkin beberapa band yang temenan pas di panggung aja profesional, tapi begitu pulang masing-masing tuh. Ya ada banyak juga gitu, kita enggak sih. Emang ada yang gitu? Ya, Ada, mungkin Freddie Mercury. ada. Gue buang Jawa aja. Gue buang Jawa. Coba disebut. jangan Ntar ditit. Gak ada. Curang, tadi kita begitu. Parah Gak banget. ada kayaknya gak ada deh. Yang profesional aja gak ada. Gak ada kayaknya gak ada. Berarti sama additional playernya mungkin itu ya. Mungkin. Bukan Kayaknya temen bandnya temenan. berarti ya. Iya.
Makanya untuk 25 tahun tidak bosan tuh menurut gue suatu pencapaian yang itu luar biasa. Ya lumayan karena kita kayak kemarin ulang tahun kita juga challenge diri kita sendiri. Gue orangnya pelupa. Terus dia nih bikin setlist yang seperempat lagu mending gini, seperempat lagu pindah ke seperempat lagu yang lain, pindah ke sepertiga lagu yang lain. Gila dia. Gimana ngafalinnya? Gue sudah bilang kalau gue pokoknya nggak hafal ya. Jadi kalau gue salah lu jangan marah gitu. Disikat terus sama dia. Ya maksudnya dia nggak peduli juga pendapat gue. Gue juga nggak peduli pendapat dia. Jadi gue pasang TV aja di depan. Jadi lagu ini. Ya udah akal-akalan masing-masing aja udah gitu. Jadi gue nggak bakal hafal kan gitu. Lagu emang ada yang salah juga tapi kita sikat aja Sikat udah. aja kagak. Kalau gue sih paling luar kepala ya. Paling luar kepala sampai lagu pertama. Baru lagu pertama udah salah. Pak si paling. Kalau salah udah tinggal bikin koreo aja ya. Nyanyi bareng, itu kan vokalis tugasnya tuh. Lepas tangan lah. Aduh. Langsung. Tapi lupa. lagu yang bosan masing-masing ada nggak yang sampai sekarang bosan banget dibawain nih? Kagak ada, masih karena mungkin ciptain lagunya idealis jadi masih happy-happy aja bawain lagu yang lama pun nggak bosan nih. Ada orang biasa musisi, gue bosen nih bawain Nah ini itu nih. gue mau jawab nih. Nah. Sebenarnya itu urusan manajemen juga sama bandnya. Oke. Kok gue misalnya gini, anak-anak tuh bosan panggung gede. Nah, dengan bawain lagu yang sama kan sebenarnya. Iya. Gue ciptain lah panggung yang cuman kita doang yang nonton nih. Kita juga udah gak ada yang nyanyi, dia udah gak nyanyi. Orang lagu pertama udah off, kasih penonton, dia kan gak bosen. Iya. Yang nyanyi bukan kita lagi kan penonton. Gitu. Kita kayak main di tetangga sebelah tuh. Iya. Gitu. Jadi kita Oke. main di panggung-panggung yang aneh-aneh aja. Terus kayak misalnya anak-anak, tuh gue mainin anak-anak di Indonesia Lawyers Club. Oke. Ya udah marah-marah nih dia, udah marah-marah. Gue bilang, pokoknya kalau gue gak lucu, kalau ini acara gak lucu, lu boleh pecat gue lah sebagai manajer lah. Mau ngamuk-ngamuk lah gitu. Jadi gue bawain lagu nih anak-anak, kita bawain lagu di Indonesia Lawyers Club. As an opening, lagunya itu satu frekuensi. Satu frekuensi kan artinya satu frekuensi lu lagi substance kan. Iya. Oke. Terus gue disamperin produsernya, Bang, gue udah baca nih Bang liriknya nih. Kayaknya judulnya bukan satu frekuensi memberantas narkoba Bang. Kan abang-abangan. Iya. Lu ngerti apa sih? Wis. Lu di UI belajar apa? Senior lu kan gua. Oh iya siap Bang gitu. Balik lagi nih dia, Bang, gue udah kasih Bang Karni ya Bang. Bang Karni juga gak ngerasa hal itu Bang. Sekarang acara kita apa? Acara kita adalah memberantas narkoba Bang. Nah iya pasti itulah lu. Masa gue kasih lagu yang lain? Bang Karni dah, kita bersemangat nyonya dengan lagu satu frekuensi yang artinya satu frekuensi memberantas narkoba. Ya anak ketawa lah semuanya. Udah selesai acara tuh, gue pulang, belum pulang, anak-anak makan nih. Iya. Pas lagi makan gue bilang gini, udah selesai makannya udah feeling gue gak enak. Kita pulang aja daripada ketahuan gue bohong. Ya itu kan tolol terabas aja Bang. Iya, buat gak bosen manggung gitu. Oh vibes-nya Lagu beda. bisa sama lu cuman pernah, lu harus ngerasain jadi soja nih. Gue pernah nipu anak-anak soja nih sekali lagi demi lucuan. Jadi ada acara besar satu partai berwarna biru di Monas. Kita satu band berwarna merah. pakai kostumnya. Iya kan? Bangsat. Udah gitu musuh bebuyutan. Iya bener. Ini dua orang nih bos partainya musuh bebuyutan. Bener. Jangan Anak-anak lupa masuk gini. dibilangin ada bos di partainya Ada, dong. ada datang. Datang paling Lagi depan. menjabat. Terus Anak-anak bilang Gini, udah Pak SBY waktu kita main depan Pak SBY, kita waktu main depan Pak SBY pakai baju warna merah. Aduh, terus. Tapi Pak SBY-nya alhamdulillah cuma gini doang. Iya. Senang. Kebetulan sesama musisi dia mungkin Iya. paham ya. Iya. Dia sempat pegangan kursi juga. Waduh, apa ini? Oh dilempar. Ya nggak mungkin kan. Iya, terus? Nana bilang gitu, ntar ada titik merah di sini. Nggak mungkin lah dia nggak sebodoh itu. Iya. Udah lah, kita main aja sih katanya. Cuman gue juga sebenarnya deg-deg aja. Cuman ya buat lucu-lucuan aja. Oke. Jadi kita ya gitu-gitu aja. Jadi kalau kita variasi aja. Kadang-kadang misalnya kota. Oke. Bosen nih Jakarta mulu. Nah gue cari di mana ya kota yang Papua, rada-rada pernah lu? aneh. Pernah. Kita main Freeport. Wah, Oh, kita main di Freeport yuk. Siapa yang tahu soalnya sih, bodo amat lah, biar jalan lah gitu. Jadi kita cari panggung-panggung yang lucu-lucuan aja gitu. Panggung di hutan-hutan nih, wah nih yang lucu nih di hutan-hutan nih. Gak lucu ya. Jauh. Itu 9 jam gak kencing. Anjing lu Bang, main di 9 hutan-hutan. jam gak ada kencing ya. Tapi maksud gue itu juga salah satu kebutuhan band buat variasi. Karena kalau cuma lagu doang kan lu mainin lagu itu 25 tahun lu ibaratnya. Iya, itu. Kan?
kalau lu nggak ada variasinya juga. Dengan setlist yang sama lagi kurang lebih. Iya, nah di setiap daerah tuh vibe tuh lagu walaupun lagunya lu bawain persis sama, vibe-nya bisa beda. Tergantung tadi itu ya, maksudnya tinggal Iya, kayak kita pernah main di Makassar nih, gue udah selesai main. Gua udah nggak menang lah yang main SID, lu tahu SID kan fansnya banyak banget. Banyak banget kita ya. kalah lah, udah gitu main setengah satu ya Siang. di Makassar. Ini di Makassar. Oh yes. Wah, gue juga pas mau manggung juga panitianya kacau, belum pada dibayar. Wah, rusuh lah pokoknya rusuh. Kita juga udah mas-masan lah gitu. Tapi udah selesai main, kita mau turun, panitianya semua nyanyi Mars Brother Soldier. Kita balik lagi ke atas. Maksudnya feel itu kan nggak bisa lu dapet. Iya. Gitu. Feel itu kan nggak bisa lu dapet main di tempat yang sama terus-terusan gitu-gitu. Iya, Terus itu. Kayak gue nih sering ngerjain panitia SMA misalnya gitu. Bang, Soldier main, gue nggak mau. Kenapa nggak mau? Lu harus samperin gue dulu. Nah, gue sering bikin lucu-lucuan. Jadi anak-anak lagi main di mana, lu ketemuin Soldier dulu di sini baru gue mau main. Kalau enggak gue nggak mau main. Oh, ada yang kayak Ya gue gitu-gitunya, lucu-lucuin doang, abang-abangan ya. doang. Iya. Bang, kita bawa duit cash nih, pokoknya Soldier harus main. Nggak bisa, nggak mau gue. Harus samperin gue dulu. Samperin gue dulu. Tapi buat lucu-lucuan, abis itu kita kasih yang mereka Itu, senang lah. itu gitu. fansnya kayak akontol nih. Udah emosi gitu, anjing nih orang. Sebenarnya itu perasaan dia sih. Gua rasa itu ya. Iya, anjing nih orang ngontol. Ya, tapi lu bosen lo, lu Iya, ngeband iya. gitu-gitu aja tempatnya Iya. itu lagi. Nah kaitannya dengan pernikahan, jadi lu harus bervariasi. Variasi. Ya, walaupun lo jatuh ke lubang yang sama setiap hari, Tapi harus variasinya variasi. banyak. Enggak, tapi gue dapet tuh. Kayaknya nanti kalau bosan sama bini gue cari vibes yang beda aja. Bukan selingkuh ya, tapi Bukan. cari tadi aja kita di mana ke Freeport. Atau ke hutan. Hutan boleh. Lu Nggak sekarang apa-apa. lu kan sekarang lagi maksudnya lagi semangatnya. Iya, masih semangat. Honeymoon phase ya. Backseat sex sudah lu rasain belum? Oh, iya benar. Nanti 10 tahun lagi lu perlu melakukan hal itu. Boleh Bang, gua demi benar gua demi mempertahankan rumah diulang tangga. karena kalau enggak perkawinan lu akan terasa hambar, bro. Anjing. Iya backseat. Ya misalnya lu di bioskop cium-ciuman lagi kan udah. Anjing. Kayaknya lu udah tua, masa lu melakukan gini lagi? Tapi itu perlu menurut gua. Malu sama anak misalnya ntar lu Iya, punya malu anak sama gitu anak. Kagak Bang, tapi gue dapet nih pemahamannya nih Bang. Salaman dulu kita Bang, makasih banget Bang. Udah halal lagi ya, udah Iya. halal kok. Apa Gitu. yang di ini? Dapat ilmu baru nih gue nih. Ya lu pernah misalnya seks outdoor. Iya. Itu Kayaknya kalau iya, udah tua di kan kayak fantasi malu gua ada ya. lagi. Iya, Tapi iya. lu harus kerjain Nikah itu. dulu aja Mbak. Yang fantasi boleh dong. Kali ini dia lebih senior daripada lu ya. Di hal ini ya. Tapi tetap dia nggak ngeband 25 tahun ya. Lu kalau seks outdoor sekarang kan lu masih belum buncit dong. Iya. Masih kayak wah seks outdoor oke, lu berasa datang. Kan 10 tahun lagi lu mulai pada buncit ya. Ada dua yang lu tutupin, kelamin lu sama perut lu. Iya kan? Jadi beda tuh. Yang ditutupin titik gua Adrenalinnya- sama perut ya. Iya, adrenalinnya beda menurut gue. Aduh, Itu dapet. lu nggak akan mau ngerjain kalau lu nggak ciptain dari sekarang. Karena Anjing. lama-lama nikah kan membosankan loh. Kayak Said bilang tempat tidurnya itu lagi. Iya. Kecuali lu mungkin tiap tahun pindah kontrakan ya, Iya. atau pindah rumah gitu. Kalau Atau lo enggak kan, bikin set studio apa gitu. Oh, cosplay atau ya, kaca kadang cosplay, di sini, cosplay. kaca kadang di sana. Iya, ya. lo Bebas. pindahin Tapi- gitu ya. Gak apa-apa untuk demi Rumah tangga, harmonis. Harmonis rumah tangga bisa. Anjing nggak itu ternyata berlaku di rumah tangga, berlaku di bermusik ya. Laku Atau lah, di semua karir. Sama aja, Sama sama aja. aja. Iya, Kalau berarti- hidup lu akan ya, flat aja. Kalau yang bosan ngantor pindah kantor. Benar, nggak bisa. Ya nggak Gua apa-apa. pindah 5 Mungkin tahun gaji sekali. lebih kecil dikit. Tapi ya tetap semangat. Semangat. Anjing, wah dapat ilmu baru nih kita nih. Gokil. Tapi berarti ini kita sebelum udahan juga nih Bang, 25 tahun nih berarti ya kan. Mau ngapain lagi nih sekarang Soldier nih, 25 tahun nih, sudah lewat nih anniversary-nya nih. Mau apa lagi ke depannya nih supaya bisa 35 tahun, 40 tahun bareng-bareng. Mau ada rencana apa nih ke depannya nih? Gue lagi nih ya. Iya. Gue kita terakhir. Iya, sesi terakhir kita nih. mau bikin single 2 tahun ini. Oke. Kita ada satu lagi sih. Kita pengen bikin ini. Sebenarnya kemarin karena pandemi Ya. tabungan abadi kita ludas. Ludas, bukan ludes lagi, udah ludas, sudah gak ada. Nah, kita mau menggalakkan ke semua band-band juga. Kan kita sering lihat nih misalnya band kalau udah tua kayaknya penggalangan dana kan gitu. Nah, gue sama anak tuh pengen punya tabungan abadi sehingga waktu lu tua lu nggak capek nyari duit lagi gitu. Oh. Jadi duit lu ya dari tabungan abadi lu itu. Gitu. Retirement gitu. Ya dan nggak plan. boleh di ini ya, maksudnya nggak boleh Nggak boleh diambil, diambil-ambil. nggak boleh. Ya, itu retirement plan. Jadi ya. mungkin kita pengen mengajak juga teman-teman band yang lain, lu harus punya retirement plan juga gitu. Ya, ya, Dalam ya. bentuk apapun juga ya bebas lu lah. Tiap band kan punya ini masing-masing. Mungkin Ya, ya. kayak Endang Sukamti udah punya lahan, udah punya apa gitu ya bebas-bebas aja. Tapi kayak musisi
kayaknya lo harus punya deh retirement plan. Walaupun kita juga mungkin sukses mungkin kagak ya. Ya karena pandeminya aja kita nggak sukses sudah habis tuh. Iya, gitu. iya. Tapi sekali lagi kan kita si paling tolol, Iya, tabrak aja tabrak dulu. aja. Yang penting Sikat itu dulu, aja, gitu. sikat Itu dulu. yang mau kita mau kejar. Kita juga pengen rekaman di Jamaika gitu, pengen ngerasain gimana sih rekamannya. Mungkin kita bawa Anjing, pro rekaman sama di bawa dukun Jamaika. satu kan. Panggil Dukun udah Bob Marley masukin gitu. Kita Anjing. juga pengen ngerasain gitu. Mungkin Ras Muhammad udah ngerasain, kita belum. Tapi rekor di Jamaika keren bang. Oh keren. Iya. Keren rekornya, sanggup nggak tahu. Utang Balik lagi, lah. si paling bego hajar aja Tabas aja dulu. dulu. Tabas aja dulu. Anjing. Kita pengen, maksudnya dapetin Iya. vibe-nya. Iya, iya. Rasain aja. Jangan ngaku band reggae kalau belum ke Jamaika lah gitu ya. Iya bener. Iya, Ibaratnya begitu. Minimal liburan. Iya ngerasain. mau naik getek 7 bulan dulu gitu nggak apa-apa dah ibaratnya gitu. Iya. Maksudnya Emang sih yang paling Jamaika awal-awal siapa sih bang yang paling reggae di berempat ini bang? nggak ada. Nggak ada, emang suka-suka semuanya? Kita suka musiknya aja sih Bob sebenarnya. Marlian gitu. Iya Bob Marlian. Lebih Macam-macam. ska sih awal-awalnya kan dengerinnya ska. Oke. Kita tuh lebih duluan dapat skanya daripada reggae. Tapi dari dulu Soja tuh dari awal kuliah tuh pasti ada reggae-nya di dalam musik skanya. Ada campur-campur memang. Jadi kita dari awal juga nggak mau bilang reggae. Kita pun ke Jamaika bukan benar-benar cuma ngulik reggae. Ya. Iya Jamaican music gitu. Bukan cuma reggae, ada ska, dancehall, dub dan segala macamnya. Itu kita mau memang pengen ngerasain di sana scene-nya apa sih? Karena orang sana pernah ke sini, pernah ke kantor. Menurut orang-orang Jamaika sana, reggae di Jamaika udah nggak ada. Sekarang di Jamaika udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Reggae masih ada. Menurut mereka yang paling gede komunitas reggae pun di Indonesia bukan di Jamaika lagi. Oke. Ya karena jumlah orang Indonesia kan 250 juta ya banyak. Kalau nggak salah itu ada artikel yang bilang Ada gitu. Sekarang sudah menemukan rumah barunya. Ska sudah menemukan rumah barunya di Indonesia. Ya. Ada gitu? Ada. Itu luar tuh artikel luar. Media Luar. Jamaika jadi Jamaika datang ke kantor kok. Mereka bertiga apa berdua. Dia emang datang ke Indonesia ketemu sama pelaku-pelaku skena Skena. ska reggae Indonesia. Anjing udah nggak ada tuh ya. Iya. Tapi berarti lu pas ke Jamaika nggak mau sekalian manggung aja bang, manggung aja. Itu dia takutnya malu kita skillnya. Gila. Gua jago-jago Dari lahir udah- banget. Bang, lu ILC aja lu tabrak. Masa Jamaika lu malu? Gue bukan masa malu. Gini, kalau anak Indonesia lahir gimana? Weh gitu kan. Lu jangan-jangan di sana. Uye. cet. Iya, Oh, iya. uye. Nah, lu gimana? Woyo. udah woyo. Akhirnya udah uye. Woyo. Oh gitu. Iya bawa jaket timnas Brazil itu bang. Aduh. Bawa tuh. Di Jamaika tuh. Kalau nggak ada duit gue mau jual. Jamaika tuh ya. Satu-satunya jaket Brazil, timnas Ya. Brazil, tapi benderanya Jamaika. Iya. Iya tuh, boleh dia tuh, bingung Bang. sendiri tuh, lu gila nih orang. Pencapaiannya anjing Solja udah manggung Jamaika untuk 30 tahun ke depan nih, maksudnya setelah 25 tahun nih ya kan. Ya, ya, Itu sesuatu yang baru. Itu ada yang mau ditambahin lagi nggak selain itu Bang Reza tuh yang tadi bilang? Sama sih, Iya. udah disebutin juga ya. Emang itu paling pengen kita capai adalah main di Jamaika sih. Rekaman di Jamaika lebih Iya. tepatnya. Dan masih mau ngeband sampai akhir hayat lah Bang ya. Oh, pasti dong. Oke. Karena itu sampai detik ini sih masih jadi visi kita bersama lah ya, hidup Iya. di musik. Iya Bang Said udah tua. Langsung. Sampai gak kuat lagi. Gua to be exact baru tadi pagi tuh lihat sama anak gua nih, gua mengkurasi video musik. Lu Iya. bilang gua nggak punya referensi banyak ya, tapi gua tadi pagi ngeliat, gua nonton video The Cure Oh, yang sekarang, yang sekarang. vokalisnya udah gendut banget, udah tua banget. Iya. Tapi tetap suaranya bagus, tetap enak buat ditonton. Begitu nyanyi Boys Don't Cry semua nyanyi. Dianya udah nggak bisa gerak sih, tapi Iya, iya. nyanyinya tetap oke gitu. Menurut gua, wah ini gambaran gue sama anak bisa Iya. begini nih gitu. Mungkin kita udah nggak joget-joget gimana, biarin penontonnya aja deh yang joget gitu. Iya iya, The Cure mau ada ke Indonesia lagi rencana tuh. Exactly, gue nonton R.E.M. Gue pikir kan R.E.M. era kita nih, biasa-biasa aja nih. Masa Losing My Religion yang nonton 1 billion, 1.1 billion. Siapa yang nonton tuh? Pasti anak bocil-bocil dong. Iya iya. Gitu, relate dari mana gue juga nggak tahu. Lebih banyak video klipnya dia yang nonton ketimbang The Cure, Smashing Pumpkins, semua yang you name it yang gede-gede malah enggak. R.E.M. yang malah sekarang kan nggak gitu kedengeran ya. Enggak kedengeran ya. Tapi 1.1 billion. Tapi ya, Gen Z itu kan kayaknya lebih Lebih cepat nguliknya. Cepet ngulik iya. gitu. Jadi, Iya. jadi buat kita sekarang berkarya aja kita nggak pernah tahu kan. Mungkin 20 tahun lagi lagu yang kita anggap jelek-jelek sekarang Malah bersinar. relate sama orang-orang
Gen apa nanti? Gen AB kali Iya ya? AB apa udah Gen Gen A, Alpha. Gen A, Gen udah, Alpha. iya udah jauh, Nextnya Gen iya A. Gen C Gitu. apa D Nah itu udah. yang buat kita sama musisi teman-teman, kenapa sih lu pada nggak sibuk berkarya aja, lu pada sibuk pencitraan lah, pada sibuk Instagram. Kita Instagramnya jelek ya, followersnya baru nambah 1.000 2 tahun ya. Iya, ya maksudnya kita nggak jago main sosmed gitu. Iya, iya. Cuman menurut kita kan lagu adalah jualan yang utama dari musisi ya. Iya, iya. Bukan gimmick, bukan merchandise, bukan Instagram, tapi kadang-kadang kita nggak fokus gitu. Karena lihat ya kayak lu bilang, wah dia followersnya udah banyak nih. Oh kita dulu gua aja menghindari ini nih. Manggung berapa kali dalam setahun. Ya biasa akhir tahun kan orang-orang pada bikin gitu tuh. Aduh nggak usah deh. Kayaknya gimana banget gitu. Terus sepanjang tahun ini lagu kita diputar di Spotify berapa banyak? Nah gue dulu nggak mau tuh, tapi anak-anak, ya anak sekarang gitu semua, ya udah deh. Ikutin aja gitu. Tapi karena menurut gue, ntar kalau kita banyak, jangan-jangan kita nggak mau berkarya lagi nih. Kan udah banyak yang dengerin. Oh. Atau kita jadi, wah lagu ini sedikit yang dengerin, lagu itu banyak. Pasti ada, pasti. Ya, ya. Jadi kepikiran, Jadi wah ini nggak kepikiran. laku nih, kita bikinnya kayak gini aja. Ya kan belum tentu relate di zaman-zaman yang berikutnya. Iya, iya benar. Gitu. Bisa nanti 20 tahun lagi. Iya gitu. Walaupun kita juga pasti terjebak kok ya. Kita, aduh kalau bisa kayak Queen kau mati lagi aja nih kan. Pasti gitu, pasti lah. Iya iya, gue kemarin lah manggung lihat Bad Religion manggung aja udah tua om tua gitu. Wah anjing masih tetap orang nyanyi singelong. Nyanyi, Iya iya, makanya itu pencapaian maksudnya Soldier nanti kedepannya akan sudah tua begitu pun tetap mau manggung. Pasti. Lu kalau udah biasa manggung, lu nggak manggung tuh Sakau, sakit. sakau, wah anjing mau manggung nih, iya mau manggung nih, aduh, iya makanya pokok sehat-sehat terus ya. Amin, amin, Aduh, sehat-sehat terus buat Soldier nih semuanya nih. Thank you. Semoga 25 tahun ntar videonya kapan keluar itu bang? Video Yang live. ya live Live itu. streamnya udah. Udah. Tinggal keluar. yang nunggu VOD sih. VOD mungkin minggu depan mungkin belum tahu. Ya VOD mau keluar ya. belum. Iya berarti gitu semoga ada next album yang Jamaica full itu bang. Pokoknya sehat-sehat terus semoga makin tolol. Ya, terabas terus aja terabas. Nanti abis Jamaica tes aja rekaman di New York biar aja bang tolol aja kayak. aja ya. Apa hubungannya sama New York? Masa bodoh. Masa bodoh, gue mau Soldier ada di Times Square, orang dangdutan ada di Times Square. Iya kan waktu zaman kapan tuh dangdutan The Massive apa juga manggung di Times Square. Kejar aja bang, tolol aja. Iya, lu kasih lagu-lagu lu ke apa namanya kesana orang apa ya apa sih istilahnya tuh mahasiswa sana itu yang perkumpulan Indonesianya. Udah kasih aja lagu lu. Kita mau manggung nih Soldier di Times Square. Nanti bang dibiayain sono bang kalau mereka suka. Iya gitu, semoga sampai bang ya. Semoga sampai ke sana. Pokoknya nanti gua tunggu kabar abang-abang, Mbak juga biar sehat-sehat terus, cepat menikah. Ya, udah jodohin aja dah, jodohin Wah nih. nggak bisa. Udah tahu tai-tainya udah. Gak bisa. Kalau ini berdua gak bisa. Lu telanjang aja kagak nafsu deh bang ya. Udah. Udah tahu juga. Iya udah gak nafsu ya, tapi semoga Bang Lapi cepet nikah. Amin, Bang Danar juga. Amin. Rumah tangga dipertahankan. Saya juga Kalau bertahan. ada apa-apa cerita ya. Kayaknya doi insecure sendiri ya. Gue bertahan bisa. Iya, iya. Ya pokoknya Iya, thank iya. you buat yang lagi nonton sekarang. Mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Maaf ya. Jangan lupa ya tadi diedit ya. Udah aman pasti diedit. Pokoknya sehat-sehat terus. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.